Bab 21, Si Feng yang sombong. Kota Jinhai, lantai atas Menara Hailong. Menara Hailong adalah salah satu bangunan tertinggi yang terletak di kawasan pusat bisnis kota Jinhai. Itu juga berfungsi sebagai bangunan merek dagang Lanhua Group. Sementara itu, kamar yang terletak di lantai atas Menara Hailong adalah kamar mewah yang memberikan pemandangan kota Jinhai tanpa gangguan. Namun, saat ini, meski hanya ada 2 orang di dalam ruangan ini, suasana di ruangan itu sangat mencekam. Dari 2 orang di ruangan itu, yang berdiri adalah Luo Tiancheng, sedangkan yang duduk di sofa kulit yang mewah adalah seorang pria serius berusia pertengahan 30-an. Apa katamu? Lan Hailong bertanya secara retoris, suaranya yang dingin membuat Luo Tiancheng merinding. Apakah kamu mencoba untuk memberitahuku bahwa Si Feng tidak hanya menolak kebaikanku, tetapi dia bahkan menyuruhmu menyampaikan kata, skram? Identitas pria hikmat itu tidak lain adalah Lan Hailong, pemegang otoritas sejati di balik Shadow Guild dan Lanhua Group. Dia juga individu legendaris yang telah naik ke puncak kota Jinhai dengan mengandalkan ketajaman bisnisnya yang hebat dalam menginvestasikan semua sumber daya grup Lanhua yang tersedia untuk menangani domain dewa sejak peluncuran game dan terus memperluas pengaruh Shadow di domain dewa. Semua kata-kataku benar, Ketua Lan. Saya bahkan memiliki rekaman lengkap kata-kata Si Feng di sini, kata Luo Tiancheng dengan tergesa-gesa. Dia sangat sombong saat itu. Dia sama sekali tidak menghargai Shadow. Saya hanya ingin memberinya pelajaran saat itu juga. Mengangkat alis pada Luo Tiancheng, Lan Hailong bertanya, kalau begitu, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Ekspresi canggung tiba-tiba muncul di wajah Luo Tiancheng saat dia berkata, itu Akademi Domain Dewa yang sedang kita bicarakan, Kepala Lan. Ada banyak orang di sana. Meskipun saya memiliki fisik yang jauh lebih kuat daripada Si Feng, saya tidak akan dapat melakukan kerusakan serius padanya dalam waktu singkat. Alih-alih memberikan pelajaran, dia mungkin akan menggunakan perkelahian sebagai alasan untuk mengajukan keluhan. Cukup dengan alasan, kata Lan Hailong, menghentikan Luo Tiancheng di jalurnya. Apakah kamu pikir aku tidak sadar bahwa kamu bukan tandingan Si Feng? Anda mungkin memiliki fisik yang lebih kuat, tetapi pengalaman tempurnya jauh melebihi Anda. Anda akan beruntung jika Anda bisa melawannya sampai seri, apalagi memberinya pelajaran. Mendengar kata-kata Lan Hailong, Luo Tiancheng tidak berani terus membuat alasan untuk dirinya sendiri dan hanya menerima kritik keras Lan Hailong. Apa yang dikatakan Lan Hailong memang benar. Tidak peduli seberapa lemah Si Feng di masa lalu, dia tetaplah pemimpin persekutuan bayangan. Berkat statusnya yang tinggi, dia mendapat banyak kesempatan untuk bertarung dengan seniman bela diri tingkat master. Dia dapat dengan mudah mengatasi perbedaan kecil dalam fisik dengan kekayaan pengalaman tempur yang dia kumpulkan selama dekade terakhir. Kepala Lan, haruskah saya mencari kesempatan untuk pergi dan merawatnya bersama saudaraku? Luo Tiancheng menyarankan. Saudaraku, yang disebutkan Luo Tiancheng adalah You Yuhu, wakil kepala instruktur dari pusat pelatihan Shadow. Meskipun You Yuhu tidak memiliki banyak keterampilan dalam Goddess Domain, dia tidak berhenti melatih tubuhnya di dunia nyata bahkan untuk 1 hari selama dekade terakhir. Ketika datang untuk bertarung di dunia nyata, dia dengan mudah masuk dalam 5 besar Shadow. Namun, Lan Hailong menggelengkan kepalanya dan dengan acuh berkata, itu tidak perlu. Si Feng mungkin menimbulkan masalah jika dia 5 tahun lebih muda, tapi waktunya sudah berakhir sekarang. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita bahkan jika kita membiarkannya. Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja, Chief Lan? Luo Tiancheng bertanya dengan nada tidak berdamai. Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia saat itu. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Shadow. Itu normal. Lan Hailong terkekeh. Dia sekarang memiliki murid yang luar biasa, jadi tentu saja, dia memiliki modal untuk menjadi sombong. Bahkan instruktur Qi yang terkenal itu telah menghubungi saya secara langsung untuk siswa ini. Sudah pasti Wu Lingling akan melampaui Wu Xiaoxiao di masa depan. Dia bahkan mungkin akan direkrut oleh Super Guild di masa depan dan melampaui generasi emas yang dibesarkan oleh instruktur Qi. Instruktur Qi adalah salah satu instruktur senior Akademi Domain Dewa. Dia adalah eksistensi yang bahkan para eksekutif dari berbagai persekutuan besar kota Jinhai harus memperlakukan dengan hormat. Alasannya adalah karena beberapa tahun yang lalu, 2 muridnya telah berhasil bergabung dengan Super Guild World Domination. Sekarang, kedua siswa itu bahkan telah menjadi anggota manajemen menengah World Domination. Posisi mereka jauh lebih bergengsi dibandingkan dengan Gu Yiren, ketua persekutuan Shadow saat ini. Lagi pula, Gu Yiren hanyalah salah satu dari banyak jenius yang diasuh oleh dominasi dunia. Dia pertama-tama harus melampaui rekan-rekannya sebelum dia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan manajemen menengah dominasi dunia. Justru alasan inilah instruktur Qi memegang status bergengsi di Akademi Domain Dewa dan bahwa Gu Yiren telah menugaskan adik sepupunya untuk menjadi murid instruktur Qi. Sekarang Wu Lingling telah menunjukkan dirinya memiliki bakat yang bahkan melebihi kakak perempuannya,
Sangat mungkin baginya untuk bergabung dengan manajemen menengah Super Guild di masa depan jika dia menerima pelatihan yang tepat. Pada saat itu, Si Feng dapat mengandalkan hubungannya dengan Wu Lingling untuk menekan Shadow. Di depan Super Guild, guild kelas 2 seperti Shadow hanyalah semut yang tidak berarti. Jika Shadow gagal menangani situasi dengan benar, itu bahkan mungkin menjadi sejarah di Goddess Domain. Dengan kartu yang begitu kuat di tangannya, akan aneh jika Si Feng tidak bersikap arogan. Karena alasan inilah Luo Tiancheng sangat iri pada Si Feng. Dia tidak mengerti bagaimana Si Feng bisa seberuntung itu mendapatkan murid seperti Wu Lingling. Namun, Si Feng tidak akan bisa tetap sombong untuk waktu yang lama, kata Lan Hailong sambil tersenyum. Seorang siswa yang baik adalah semua yang dia miliki. Jika murid yang baik ini berhenti menjadi muridnya, dia akan tahu betapa menggelikannya perilakunya hari ini. Chief Lan, jangan bilang kamu berencana menggunakan slot itu? Luo Tiancheng bertanya saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya. Lan Hailong mengangguk. Walaupun pusaka di Dungeon spesial itu berharga, warisan itu tidak ada artinya jika kita tidak memiliki bakat yang diperlukan untuk memanfaatkannya. Daripada menyia-nyiakan slot legasi kita untuk jenius biasa, akan jauh lebih baik jika kita menggunakannya untuk memenangkan Wu Lingling. Dengan slot legasi kami dan manfaat yang ditawarkan instruktur Qi, Wu Lingling pasti akan memilih untuk berada di bawah instruktur Qi selama dia tidak bodoh. Serahkan pada Anda untuk membuat rencana yang begitu cemerlang, Ketua Lan. Jika Si Feng mengetahui hal ini, dia pasti akan menyesali kata-kata yang dia ucapkan hari ini, kata Lu Tiancheng. Dia tidak bisa menahan tawa ketika mengingat kembali perilaku arogan Si Feng sebelumnya. Menurut penyelidikan berbagai persekutuan besar, ada penjara bawah tanah khusus yang terletak di seluruh dunia kuno miniatur. Sementara itu, penjara bawah tanah ini adalah penjara bawah tanah tim 1000 orang yang belum pernah terlihat di benua utama sebelumnya. Namun, batas masuk yang sangat besar dan cooldown 1 minggu dari Dungeon ini bukanlah yang membuat mereka istimewa. Sebaliknya, yang membuat mereka istimewa adalah warisan kuno yang mereka jatuhkan. Dengan menggunakan warisan kuno ini, pemain akan mewarisi informasi penting tentang kelas mereka masing-masing, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang mereka untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa mendatang. Meskipun tidak ada yang tahu seberapa banyak peningkatan yang bisa diberikan oleh warisan kuno ini, bahkan sedikit peningkatan akan membuat barang-barang yang tak ternilai. Lagi pula, seseorang biasanya harus mengandalkan keberuntungan untuk menemukan item dan peristiwa yang meningkatkan peluang seseorang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, menyerbu Dungeon khusus ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selain mengumpulkan 1000 ahli, orang juga perlu memastikan bahwa para ahli yang terkumpul cukup terampil. Paling tidak, para ahli ini harus mampu mencapai tahap akhir dari lantai 6 menara percobaan. Dengan persyaratan yang begitu ketat, bahkan Shadow, guild kelas 2, hanya bisa membentuk satu tim seperti itu. Mustahil bagi pemain independen seperti Si Feng untuk membentuk tim seperti itu. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Setelah Anda kembali, pastikan Anda menemukan kesempatan untuk menghubungi Wu Lingling, kata Lan Hailong. Ingatlah untuk cepat. Wu Xiaoxiao masih berlatih dengan instrukturnya sekarang, jadi dia seharusnya belum menyadari bakat kakaknya. Serahkan padaku, Kepala Lan. Luo Tiancheng berkata dengan percaya diri. Segera setelah itu, Luo Tiancheng meninggalkan Menara Hailong dan bergegas kembali ke Akademi Domain Dewa. Sementara itu, di dalam dunia kuno miniatur, Si Feng dan murid-muridnya akhirnya selesai beristirahat dan mengatur diri mereka sendiri di wilayah luar runtuhan layu. Setelah melihat bahwa semua muridnya telah pulih, Si Feng mengangguk dan berkata, baiklah, saatnya masuk ke dalam. Bab 22 Spesies Purba. Wilayah bagian dalam runtuhan layu. Saat memasuki wilayah dalam, Si Feng dan murid-muridnya disambut oleh jalan yang dipenuhi bangunan bobrok yang ditutupi pepohonan dan tanaman merambat. Bau darah yang kuat juga memenuhi udara, bau busuk yang berasal dari banyak mayat half-orc yang menutupi jalan. Luar biasa, aku tidak percaya Soulfire berhasil membersihkan begitu banyak tuan besar dan tuan besar. Serukin Wu Chen ketika dia melihat mayat menutupi jalan yang bobrok. Bahkan sekilas, dia tahu bahwa lebih dari 10.000 mayat monster baru menutupi jalan. Sementara itu, masing-masing dari setengah orc iblis ini adalah penguasa tertinggi level 105 atau lebih tinggi. Namun, anggota Soulfire telah berhasil mengalahkan semua Demonized Half-Orc ini hanya dengan tim yang terdiri dari 200 orang. Bahkan jika seseorang mencari di seluruh Hundred Flow City, seseorang tidak mungkin menemukan lebih dari segelintir tim seperti itu. Berdiri di samping Qin Wu Chen, Wu Lingling mengangguk kaget. Kemudian, dia menghela napas lega dan berkata, syukurlah, kami tidak masuk sebelum mereka. Kalau tidak, kita bahkan mungkin tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri jika kita harus menghadapi begitu banyak setengah orc iblis. Siswa lain di tim juga mengangguk setuju. Sebelum memasuki wilayah dalam, semua orang bersemangat untuk akhirnya menggiling di wilayah dalam. Lagi pula,
Hanya beberapa tim dari 100 Flow City yang bisa menggiling di wilayah dalam reruntuhan layu. Tim manapun yang bisa menggiling di sini semuanya akan terdiri dari para ahli tingkat atas. Jika tim mereka bisa menggiling di sini juga, mereka akan mendapatkan banyak hak untuk menyombongkan diri di antara teman-teman mereka di sekolah. Namun, setelah melihat sejumlah besar mayat half-orc berserakan di jalan di depan mereka, mereka hanya bisa berkeringat dingin. Meskipun mereka telah membuat peningkatan yang signifikan dalam standar pertempuran mereka setelah menggiling di wilayah luar, peningkatan itu tidak cukup untuk membantu mereka bertahan di wilayah dalam. Perbedaan antara wilayah dalam dan luar runtuhan layu terlalu besar. Di wilayah luar, bahkan kelompok terbesar yang mereka hadapi hanya memiliki 4 atau 500 setengah orc iblis. Jumlah tuan besar dalam kelompok ini juga sedikit dan jarang. Namun, dilihat dari pembantaian di depan mereka, monster di wilayah dalam seharusnya bergerak dalam kelompok ribuan atau lebih. Selain itu, setiap kelompok harus memiliki ratusan tuan besar dan bahkan beberapa lusin tuan besar. Harus diketahui bahwa pemain yang memasuki dunia kuno miniatur akan memiliki atribut dasar mereka yang ditekan. Saat ini, bahkan pakar tingkat 3 mengalami kesulitan menghadapi tuan besar dalam situasi 1 lawan 1. Adapun Grand Lords, sebuah kelompok yang terdiri dari 6 ahli akan diperlukan untuk menangani paling sedikit 1. Namun, hanya satu kelompok monster di wilayah dalam Withered Ruins yang memiliki beberapa lusin Grand Lord. Jika semua tuan besar ini menyerang bersama-sama, bahkan tim ahli 1000 orang dengan level yang sama akan menghadapi pemusnahan jika mereka tidak hati-hati, apalagi tim kecil mereka yang terdiri dari 31 pemain. Pada saat ini, Xiao Yuheng, seorang gadis dengan rambut emas panjang dan telinga runcing panjang, menyarankan kepada Si Feng, instruktur Si, bagaimana kalau kita kembali ke wilayah luar dan menggiling di sana? Wilayah bagian dalam terlalu berbahaya untuk dihadapi tim kami. Kekuatan tempur Xiao Yuheng berada di antara 5 besar siswa Si Feng. Setelah mendengar sarannya, siswa lain segera mengangguk setuju. Sementara mana domain Si Feng memungkinkan dia untuk bermain-main dengan Great Lord peringkat Demonized Half Orc sebelumnya, situasi saat ini berbeda. Skala monster itu terlalu besar. Dengan berapa banyak monster yang ada, tidak masalah bahkan jika domain mana Si Feng bisa melemahkan mereka. Monster-monster ini masih akan menginjak-injak tim mereka dengan mudah. Sementara itu, Si Feng tidak terkejut dengan reaksi murid-muridnya. Setiap pemain normal akan membuat penilaian seperti itu. Sambil terkekeh, dia berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Tempat ini tidak lagi cocok untuk Anda giling. Dengan kekuatan Anda saat ini, bahkan kelompok monster terkecil di sini akan memusnahkan kami. Tapi siapa bilang kita di sini untuk menggiling? Kata-kata Si Feng langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Bukankah kita datang ke runtuhan layu untuk menggiling, instruktur Si? Wu Lingling bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Wu Lingling tahu bahwa Si Feng memiliki perjanjian dengan Suo Yalin dari Mysterious Moon. Demi memperoleh sumber daya Darkmoon Outpost, Si Feng telah berjanji untuk membawa 30 ahli untuk membantu Mysterious Moon dalam memperebutkan Outpost. Sementara itu, yang disebut ahli Si Feng tidak lain adalah murid-muridnya. Jika mereka tidak segera menaikkan level mereka sekarang, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri begitu tiba waktunya untuk bersaing memperebutkan Darkmoon Outpost. Mereka bahkan mungkin menjadi musuh dengan Mysterious Moon. Bagaimanapun, bulan misterius telah menempatkan kepentingan yang signifikan pada pos luar bulan gelap. Itu juga merupakan langkah pertama persekutuan dalam memperebutkan sumber daya miniatur dunia kuno. Persekutuan tidak bisa membiarkan kesalahan apapun terjadi. Menanggapi pertanyaan Wu Lingling, Si Feng memasang wajah serius dan berkata, benar. Kami sudah melakukan cukup banyak penggilingan di wilayah luar. Tujuan kami memasuki wilayah dalam sekarang bukan untuk naik level, tetapi untuk meningkatkan perlengkapan kami. Kecepatan leveling kita akan sangat terpengaruh jika kita tidak memiliki senjata dan perlengkapan yang memadai. Namun, meskipun melihat logika dalam kata-kata Si Feng, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan monster di wilayah dalam, bagaimana mereka bisa meningkatkan senjata dan perlengkapan mereka? Jangan khawatir dan ikuti saja aku. Melihat jejak pertempuran, mereka seharusnya tidak bergerak terlalu jauh dari kita, kata Si Feng, tertawa kecil ketika melihat ekspresi jengkel semua orang. Kemudian, dia berbalik dan mulai berbaris di jalan bobrok, berjalan menuju pusat kota. Sementara itu, Wu Lingling dan yang lainnya mau tidak mau menoleh untuk saling memandang, tidak ada dari mereka yang bisa memahami kata-kata instruktur mereka. Dalam situasi di mana mereka bahkan tidak bisa mengalahkan monster yang mereka hadapi, bagaimana mereka bisa meningkatkan senjata dan peralatan mereka? Setelah Wu Lingling dan yang lainnya mengikuti Si Feng melalui jalan-jalan yang dipenuhi mayat selama setengah jam, mereka melihat sekelompok orang berkumpul di depan sebuah alun-alun yang hancur agak jauh di depan. Sementara itu, orang-orang tersebut tidak lain adalah Saturn Tiger dan anggota Soulfire lainnya.
Namun, pada saat ini, Macan Selatan dan rekan satu timnya semuanya menunjukkan ekspresi muram di wajah mereka. Kemudian, ketika Wu Lingling dan yang lainnya tiba di alun-alun yang hancur, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Malaikat jatuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya, karena penghalang di sekitar alun-alun, Wu Lingling dan yang lainnya gagal melihat sesuatu yang aneh tentang alun-alun. Namun, setelah sampai di tepi alun-alun, mata mereka langsung tertuju pada wanita aneh yang berdiri diam di tengah alun-alun. Secara khusus, mereka tertarik dengan 3 pasang sayap hitam pekat di punggung wanita ini. Sementara itu, wanita bersayap ini tak lain adalah malaikat jatuh, eksistensi legendaris yang mampu menandingi naga. Di domain dewa, naga identik dengan bencana alam. Mereka seorang diri dapat menghancurkan seluruh kerajaan, dan bahkan para ahli di puncak tingkat 5 akan kesulitan bertahan melawan satu kerajaan. Sekarang keberadaan yang mampu menyaingi naga perkasa telah muncul di tempat ini, bagaimana mungkin semua orang tidak takut? Tidak, dia bukan malaikat jatuh, kata Si Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak. Wu Lingling bertanya. Kemudian, setelah melihat lebih dekat pada wanita yang diam-diam berdiri di tengah alun-alun, dia melanjutkan, tapi penampilannya mirip dengan malaikat jatuh yang pernah kulihat di buku dan rekaman video. Setelah Wu Lingling mengajukan pertanyaannya, sebuah suara yang dalam tiba-tiba masuk ke telinga semua orang. Dia benar. Dia memang bukan malaikat jatuh. Mendengar suara ini, Wu Lingling dan siswa lainnya segera menoleh ke sumbernya. Kemudian, mereka terkejut ketika mereka melihat seorang pria paruhbaya mengenakan baju besi berat abu-abu keperakan dan membawa 2 perisai berjalan ke arah mereka. Lagi pula, pria paruhbaya yang berbicara tidak lain adalah Saturn Tiger, salah satu dari 16 Kapten Soul Fire dan seorang ahli yang perkasa dalam Goddess Domain. Melihat ekspresi kaget di wajah Wu Lingling dan yang lainnya, Saturn Tiger tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya menggunakan skill identifikasi. Setelah mendengar pengingat Saturn Tiger, Wu Lingling dan yang lainnya segera menggunakan keterampilan identifikasi mereka pada wanita yang jauh itu. Tyrian, penguasa alam, spesies kuno purba, mitos. Tingkat 106. HP 6 miliar. Ketika semua orang melihat statistik wanita aneh itu, mereka akhirnya mengerti bahwa wanita aneh itu memang bukan malaikat jatuh. Meski begitu, mereka masih tidak bisa menahan napas saat melihat statistik wanita aneh itu. Statistik ini jauh melampaui apa yang dimiliki monster tier 4 mitik biasa. Setelah melihat keterkejutan pada Wu Lingling dan yang lainnya, Saturn Tiger mengangkat bahu dan berkata, meskipun dia bukan malaikat jatuh, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Hampir tidak mungkin untuk membunuhnya pada tahap permainan ini. 6 miliar HP Tyrian dan pemulihan pertempuran yang sesuai sudah lebih dari cukup untuk membuat tim saat ini di dunia kuno miniatur sangat pusing, apalagi atribut Tyrian lainnya. Mendengar kata-kata Saturn Tiger, anggota Soul Fire lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Awalnya, mereka mengira tim mereka bisa menjadi tim pertama yang menuai manfaat perintis reruntuhan layu. Tidak pernah mereka berharap untuk bertemu dengan keberadaan yang merepotkan di sini. Teman, jika kamu berpikir untuk menyelundupkan peti harta karun ungu emas di belakangnya, aku menyarankan kamu untuk menyerah, kata Harimau Selatan ketika dia melihat Si Feng menatap peti harta karun yang terletak di belakang Realm Lord. Sambil tersenyum, dia menjelaskan, susunan sihir pertahanan peti harta karun itu terikat dengan bos. Kamu tidak bisa mendapatkan peti harta karun jika kamu tidak membunuh bos. Peti harta karun ungu emas di belakang Tyrian secara alami menggoda Harimau Selatan. Namun, setelah mencoba untuk mendapatkannya beberapa kali, dia menemukan bahwa susunan sihir pertahanan peti harta karun itu terhubung dengan HP bos. Selama bos tetap hidup, susunan sihir pertahanan akan memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya untuk menggerakkannya. Dengan demikian, usahanya sebelumnya untuk mengalihkan perhatian bos dan mencuri peti harta karun berakhir dengan kegagalan. Tepat ketika Harimau Selatan mencoba untuk lebih jauh menghalangi Si Feng dari menyerah pada peti harta karun, Si Feng tiba-tiba berkata, bunuh saja bos dan ambil peti harta karun itu, kalau begitu. Bab 23 Raja Pedang Tingkat 3. Kata-kata Si Feng membuat Harimau Selatan terdiam. Adapun Moonrain, yang berdiri di dekatnya, dia memutar matanya dan menatap tajam ke arah Si Feng. Matanya sepertinya berkata, terima kasih telah menyatakan yang sudah jelas. Teman, bukannya kami tidak ingin membunuh bos. Hanya saja bos ini bukanlah sesuatu yang bisa kita bunuh pada tahap permainan ini. Kami membutuhkan setidaknya tier 4 MT untuk menampungnya, Saturn Tiger menjelaskan dengan sabar. Selain itu, bahkan jika kita memiliki tier 4 MT untuk menjaga perhatian bos saat ini, masih akan sangat sulit untuk membunuh bos ini dengan DPS kita saat ini. Anggota Soul Fire lainnya berulang kali mengangguk pada kata-kata Saturn Tiger. Setiap anggota Soul Fire yang hadir adalah pemain veteran yang telah memainkan Goddess Domain setidaknya selama 7 tahun, jadi mereka sangat akrab dengan strategi yang digunakan untuk berburu bos liar.
Meskipun sepertinya pemain bisa menyerang bos manapun selama mereka bisa bertahan dari serangan bos, itu tidak sepenuhnya benar. Contoh pengecualian adalah Tyrian. Meskipun menjadi bos mythic level 100, HP-nya bahkan melebihi bos mythic level 130. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Tyrian memiliki HP tertinggi dari semua bos mythic level 100 yang telah mereka lihat sejauh ini. Sementara itu, dengan HP sebanyak itu, Tyrian bisa memulihkan 120 juta HP setiap 5 detik hanya dengan mengandalkan 2% battle recovery miliknya. Jika sebuah tim tidak mampu menghasilkan setidaknya 24 juta kerusakan per detik, tidak mungkin mengalahkan Tyrian. Namun, perlu diketahui bahwa karena pembatasan miniatur dunia kuno, bahkan para ahli puncak dari Super Guild hanya dapat membawa satu set lengkap peralatan epic level 100 bersama mereka. Mereka tidak bisa membawa barang legendaris terfragmentasi atau lebih tinggi. Dengan hanya senjata dan peralatan epik, ahli puncak akan beruntung bahkan menyebabkan 500.000 kerusakan per detik pada monster mitik biasa, apalagi monster mitik dengan gelar Realm Lord. Selain itu, DPS ini dihitung berdasarkan asumsi bahwa bos tidak akan mengelak atau memblokir serangan apapun. Setelah memperhitungkan situasi ini, DPS realistis perlu dibelah dua atau lebih. Dengan kata lain, hanya jika tim beranggotakan 200 orang seluruhnya terdiri dari pakar puncak tingkat Super Guild dan sepenuhnya diarahkan pada senjata dan peralatan epik, barulah tim tersebut memiliki peluang untuk membunuh Tyrian. Mencoba menyerang Tyrian dengan sesuatu yang kurang dari itu hanyalah kebodohan. Setelah mendengar penjelasan Southern Tiger, Wu Lingling dan siswa lainnya juga menyatakan persetujuan mereka dalam hati. Meskipun mereka tidak terbiasa merampok mythic bosses, mereka masih tahu bahwa masalah yang mereka hadapi saat ini bukanlah kurangnya standar pertempuran. Sebaliknya, itu adalah masalah standar peralatan dan atribut dasar mereka yang kurang. Tyrian bukanlah bos yang bisa mereka hancurkan hanya dengan memiliki teknik dan strategi yang bagus. Sementara itu, setelah mendengar penjelasan Southern Tiger, Si Feng juga mengangguk setuju. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Tyrian dan berkata, kekhawatiran yang kamu nyatakan memang bermasalah. Namun, saya memiliki cara khusus untuk mengatasi kekurangan DPS kami. Satu-satunya masalah adalah apakah kita memiliki MT yang cukup bagus untuk menampung bos ini. Di domain dewa, Realm Lord bukanlah eksistensi yang bisa ditantang oleh tim biasa tanpa memiliki keunggulan signifikan dalam level. Pertama, itu karena para Realm Lord memiliki kekuatan penghancur yang besar. Tim biasa akan kesulitan menemukan ahli yang mampu menahan serangan kuat Realm Lord. Kedua, itu karena para Realm Lord memiliki HP dan pertahanan yang mencengangkan. Gabungan kedua faktor ini lebih dari cukup untuk mencegah tim biasa menantang Realm Lord. Namun, kedua faktor ini masih bukan masalah yang paling krusial. Sebaliknya, apa yang membuat lawan rumit Realm Lord adalah domain mana mereka. Mereka tidak hanya dapat mengumpulkan mana yang padat untuk memperkuat pertahanan mereka, tetapi mereka juga dapat menggunakan mana yang terkumpul ini untuk meningkatkan kekuatan destruktif mereka. Sementara itu, hanya ada dua solusi untuk domain mana Realm Lord. Solusi pertama adalah agar pemain memiliki atribut dasar yang luar biasa dan kekuatan destruktif. Solusi kedua adalah menghancurkan domain mana Realm Lord, yang pada gilirannya akan mengurangi kesulitan penyerbuan Realm Lord. Hanya saja, yang terakhir dari kedua metode itu jauh lebih sulit dicapai. Apakah kamu serius, teman? Apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyerang bos ini? Southern Tiger dengan penuh semangat bertanya ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Itu 6 miliar HP yang sedang kita bicarakan. Bahkan tim ahli beranggotakan 1.000 orang akan kesulitan menjatuhkan HP sebesar itu. Sebagai Realm Lord dari Dungeon Regional Mode Neraka level 100, Tyrian tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang tak terkalahkan bagi para pemain saat ini di miniatur dunia kuno. Jika mereka berhasil menyerang Tyrian, menyisihkan hadiah potensial, hanya ketenaran yang bisa mereka peroleh akan langsung membuat mereka menjadi sorotan seluruh Hundred Flow City. Pada saat ini, bahkan Moonrain tidak bisa membantu tetapi melihat kedua kalinya pada Si Feng, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Sebelumnya, ketika Southern Tiger memberitahunya bahwa Si Feng mungkin seorang ahli hebat yang mampu menyaingi senyum biru penatua kehormatan Soulfire, dia kurang lebih skeptis tentang penilaiannya. Namun, setelah mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan Si Feng, dia yakin bahwa Si Feng bukan ahli yang hebat. Lagi pula, apa yang baru saja dikatakan Si Feng benar-benar menggelikan. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang Realm Lords akan menganggap kata-katanya menggelikan. Daripada ahli yang kuat, Moonrain merasa bahwa Si Feng lebih cenderung menjadi penipu. Sekarang orang-orang di seluruh dunia telah mengakui domain dewa sebagai dunia kedua bagi manusia, pemain status yang berada di domain dewa telah menjadi sama pentingnya dengan status yang mereka pegang di dunia nyata. Sementara itu, karena posisi tim petualang Soulfire di Goddess Domain, tak terhitung banyaknya orang yang ingin berteman dengan para eksekutif Soulfire.
Di antara orang-orang ini, banyak yang membanggakan kemampuan mereka untuk mencapai prestasi luar biasa hanya untuk menarik perhatian pada diri mereka sendiri dan menciptakan ilusi bahwa mereka adalah ahli yang kuat. Namun, ketika orang-orang ini diminta untuk mewujudkan kata-kata mereka, mereka akan mundur dan mulai membuat segala macam alasan atas ketidakmampuan mereka. Menurut pendapat Moon Rain, Si Feng tidak berbeda dengan orang-orang ini. Berpikir sampai titik ini, Moon Rain tiba-tiba tersenyum dan menatap Si Feng, berkata, "Karena menurutmu kita bisa menyerang bos, kenapa kita tidak bekerja sama? Kami memiliki banyak MTS yang mumpuni di sini. Selama kita bisa merampok bos ini, kita akan membagi jarahan 30-70. Anda akan mengambil 70 sedangkan kami akan mengambil 30. Anda dapat memperlakukannya seperti kami melakukan pekerjaan untuk Anda. Bagaimana menurutmu?" Setelah mendengar kata-kata Moon Rain, anggota Soulfire lain yang hadir tidak bisa tidak memandangnya dengan bingung. Soulfire adalah tim petualang top di Goddess Domain. Biasanya, ketika Soulfire menggerebek bos untuk orang lain, Soulfire akan mendapatkan setidaknya setengah dari rampasan bos. Lagi pula, merampok bos memiliki risiko yang signifikan. Itu terutama berlaku untuk bos liar. Bahkan jika pemain dapat dibangkitkan oleh penyembuh, mereka masih akan kehilangan sebagian besar EXP mereka. Jadi, praktik standar Soulfire adalah membagi jarahan secara merata dengan majikan. Paling-paling, pemberi kerja akan memiliki prioritas untuk mengambil jarahan. Meski tim mereka memang nekat untuk menyerang Tyrian, memberikan 70% jarahan bos masih terlalu banyak. Lagi pula, mereka memiliki 200 pemain di sisi mereka, sedangkan Si Feng hanya memiliki 31 pemain di sisinya. Belum lagi, 30 dari 31 pemain tersebut adalah pelajar. Siapapun dapat mengatakan bahwa tim mereka akan menjadi orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Namun, terlepas dari kebingungan mereka, semua orang di tim Soulfire hanya menyimpan pendapat mereka sendiri. Moon Rain adalah orang kedua di tim. Meskipun keputusan yang dia buat sedikit mengejutkan, itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dalam situasi seperti itu, bahkan Macan Selatan tidak bisa dengan santai membantahnya tanpa menawarkan solusi yang lebih baik. Pada saat ini, bahkan Wu Lingling dan siswa lainnya tidak bisa tidak melihat Moon Rain dengan heran. Meskipun mereka tidak terbiasa merampok Mythic Bosses, mereka tahu bahwa menggunakan jasa tim petualang top seperti Soulfire seharusnya tidak semurah itu. Perpecahan 30-70 dengan Soulfire mengambil bagian yang lebih kecil akan menjadi harga yang tak terbayangkan di dunia luar. Belum lagi, layanan Soulfire bukanlah sesuatu yang bisa diminta oleh siapa saja. Seseorang biasanya harus membayar uang muka yang besar untuk membuat Soulfire bergerak. Selain itu, uang muka ini tidak akan dikembalikan terlepas dari keberhasilan tugas tersebut. Namun kini, tim dari Soulfire berinisiatif untuk mencari kerjasama. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Bersemangat atas situasi ini, Wu Lingling dan yang lainnya menoleh untuk melihat Si Feng dengan tatapan penuh harap. "Maaf, tapi saya tidak bisa menyetujui tawaran Anda." Si Feng dengan tegas menolak tawaran Moon Rain, bertentangan dengan harapan semua orang. Kemudian, tepat ketika Moon Rain hendak tertawa dan mengatakan sesuatu, Si Feng menambahkan, "Perpecahan 30-70 terlalu kecil. Jika kita ingin bekerja sama, setidaknya harus dibagi 10-90. Perpecahan 10-90. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Moon Rain menarik kembali tawanya dan dengan marah memelototi Si Feng. Kemudian, dengan nada tajam, dia berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Atas dasar apa Anda meminta harga seperti itu? Mengapa Anda tidak merampok kami saja?" Sementara itu, tepat ketika anggota Soulfire lainnya akan mengangguk setuju dengan kata-kata Moon Rain, Si Feng dengan tenang berkata, "Atas dasar bahwa aku adalah Raja Pedang tingkat 3 dengan domain mana." Segera setelah Si Feng selesai berbicara, ruang di sekitar Si Feng tiba-tiba melengkung, dan semua orang dari Soulfire merasakan tubuh mereka menjadi sangat berat. Bab 24 melampaui epik. Bagaimana ini mungkin? Domain mana yang sangat kuat? Ketika anggota Soulfire merasakan ruang beku dan mana seperti kabut di sekitar mereka, mereka mau tidak mau berbalik untuk melihat Si Feng dengan kaget. Moon Rain, khususnya, benar-benar tercengang oleh situasi ini, kata-kata yang awalnya dia siapkan untuk diucapkan menghilang tanpa jejak. Sementara itu, berdiri di belakang Si Feng, Wu Lingling dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi sombong dan sombong di wajah mereka. Di domain dewa, meskipun pemain yang mampu mengeluarkan domain mana tidak selangka bulu burung Phoenix, mereka masih sangat langka. Biasanya, seseorang hanya akan mulai melihat pemain dengan domain mana lebih sering setelah mencapai tingkat 5. Meski begitu, hanya 1 atau 2 dari 10 pemain tingkat 5 yang mampu menggunakan domain mana. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah pemain kelas sihir. Sementara itu, pemain tier 5 adalah eksistensi puncak di Goddess Domain. Mereka akan dianggap jagoan bahkan di berbagai super guild. Dengan demikian, kemampuan Si Feng untuk melemparkan domain mana di tingkat 3 bisa dibilang melegenda di domain dewa.
Menurut rumor, hanya ahli peringkat dewa tier 6 domain dewa yang mampu melakukan hal seperti itu. Miss Moon, bolehkah saya tahu apakah saya memenuhi syarat sekarang? Si Feng dengan tenang bertanya sambil melihat ekspresi beku Moon Rain. Tidak ada tanda-tanda kemarahan atau kesan dalam suaranya saat dia berbicara. Kedengarannya dia hanya mengungkit masalah yang tidak penting. Namun, ketika Moon Rain tersentak dari Linglung, dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan kata-kata, ekspresi malu di wajahnya. Ini karena kata-kata si Feng telah mengikatnya. Bahkan jika dia mengakui bahwa si Feng memenuhi syarat, dengan statusnya sebagai wakil Kapten Macan Selatan, dia tidak memiliki wewenang untuk menawarkan harga pembagian 10-90 yang diminta si Feng. Namun, jika dia mengatakan bahwa si Feng tidak memenuhi syarat dan atasannya mengetahui tindakannya, dia mungkin harus mencium posisinya sebagai wakil kapten selamat tinggal. Lagi pula, seorang ahli yang mampu mengeluarkan domain mana di tingkat 3 bukanlah eksistensi yang berani disinggung oleh Soulfire dengan santai. Tepat ketika Moon Rain merenungkan bagaimana dia harus menjawab si Feng, sebuah suara tebal terdengar di telinga semua orang. Ya, tentu saja Anda memenuhi syarat, Saudara Black Flame. Saturn Tiger berkata dengan senyum ramah di wajahnya. Saya dapat menyetujui atas nama Soulfire untuk bekerja sama dengan Anda, Brother Black Flame. Kapten? Moon Rain terkejut saat mendengar kata-kata Saturn Tiger. Ini pasti pertama kalinya sejak pendirian Soulfire bahwa mereka menerima pembagian 10-90. Bahkan ketika mereka bermitra dengan Super Guild sebelumnya, mereka hanya menawarkan kepada Super Guild pembagian 20-80. Apalagi, itu terutama karena Soulfire hanya memainkan peran pendukung dalam pekerjaan itu. Namun, mereka jelas akan menjadi kontributor utama penyerbuan Tyrian. Mereka menanggung risiko yang signifikan, namun semua yang mereka dapatkan dari usaha mereka hanyalah 10% dari jarahan. Jika berita ini menyebar, itu akan berdampak negatif pada reputasi tim petualang. Tidak masalah bahkan jika si Feng adalah Raja Pedang tingkat 3 yang memiliki domain mana. Tidak apa-apa. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata Saturn Tiger sambil tersenyum. Suruh semua orang bersiap-siap. Saya mengerti. Melihat ekspresi Macan Selatan, Moon Rain tidak punya pilihan selain mempersiapkan tim untuk serangan yang akan datang. Sementara itu, ketika Wu Lingling dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa melongo kaget. Mereka benar-benar setuju? Aku ragu bahkan Super Guild akan mendapat pembagian 10-90 dalam situasi seperti ini, kan? Awalnya, Wu Lingling dan yang lainnya merasa bahwa Soulfire tidak mungkin menerima permintaan absurd si Feng. Lagi pula, menerima pembagian 10-90 tidak ada bedanya dengan bekerja secara gratis. Perlu diketahui bahwa rata-rata bos Mythic Tier 4 hanya akan menjatuhkan sekitar 30 hingga 40 item, dengan hanya 3 atau 4 item ini yang benar-benar berguna. Jika Soulfire memberi si Feng 90% jarahan Tyrian, si Feng akan mengambil semua item terbaik yang dijatuhkan. Adapun barang-barang yang tersisa, bahkan jika itu berharga, mereka mungkin tidak bisa memegang lilin untuk barang-barang terbaik. Daripada melakukan pekerjaan tanpa pamrih seperti itu, Soulfire akan lebih baik membunuh bos yang lebih lemah. Tidak hanya Soulfire akan mendapatkan panen yang lebih besar, tetapi risiko yang harus diambilnya juga akan lebih kecil. Itu juga karena alasan inilah para pemain biasanya akan membagi rampasan secara merata ketika bekerja sama untuk mengalahkan bos yang kuat. Bergantung pada kekuatan pasukan yang berpartisipasi, rasio pembagian rampasan mungkin turun menjadi 30-70. Namun, tidak akan pernah ada yang menerima pembagian 10-90. Sementara Wu Lingling dan siswa lainnya sedang berdiskusi diam-diam di antara mereka sendiri, si Feng tiba-tiba menoleh ke Harimau Selatan dan berkata, karena Anda telah menyetujui permintaan saya, dapatkah Anda memberi saya perintah atas tim sesudahnya? Setelah mendengar kata-kata si Feng, Wu Lingling dan yang lainnya segera mulai gugup lagi. Hak komando tim sangat penting bagi sebuah tim. Siapapun yang memegang hak-hak ini memegang hidup dan mati semua orang di tim. Oleh karena itu, untuk apa si Feng adalah hak untuk mengatur hidup dan mati anggota Soulfire. Mungkin baik-baik saja dalam keadaan normal, tetapi berbagai kekuatan berjuang mati-matian untuk saling memimpin di miniatur dunia kuno sekarang. Jika tim Saturn Tiger akhirnya menderita TMWP di sini, itu akan membawa bencana besar ke Soulfire. Itu tidak akan menjadi masalah, kata Saturn Tiger, mengangguk tanpa ragu. Kami akan menyerahkan segalanya padamu, Saudara Black Flame. Segera setelah mendengar tanggapan Macan Selatan, Moon Rain, yang mengeluarkan perintah kepada tim, mengerutkan kening dan memandang Macan Selatan seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Akhirnya, tidak dapat menahan diri, dia diam-diam berbisik kepada Harimau Selatan, Kapten, bukankah ini terlalu berlebihan? Jika dia secara tidak benar memerintahkan kita untuk melakukan pembersihan tim, baik sengaja atau tidak sengaja, itu akan merusak semua rencana kita di dunia kuno miniatur. Apakah ini benar-benar layak? Soulfire memiliki ambisi besar untuk miniatur dunia kuno.
Jika tidak, tim petualang tidak akan mengirim Saturn Tiger, ahli tier 5,5 langkah, ke dunia miniatur dan memintanya memulai kembali progresnya dari tier 3. Namun, sekarang, Macan Selatan tidak hanya membuat tim ahli mereka mengambil risiko besar untuk bekerja sebagai tenaga kerja gratis untuk Si Feng, tetapi dia bahkan menyerahkan hak untuk memimpin tim kepada Si Feng. Apa yang dilakukan Saturn Tiger tidak berbeda dengan mempertaruhkan semua investasi Soul Fire di miniatur dunia kuno di Si Feng. Ya. Saturn Tiger dengan tegas menjawab. Ya. Mendengar jawaban Saturn Tiger, Moonrain tidak bisa tidak melihat Si Feng lagi. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Meskipun memang luar biasa bagi seseorang untuk mampu menggunakan domain mana di tingkat 3, tidaklah aneh melihat orang-orang seperti itu di dunia kuno miniatur. Siapapun yang pernah menjadi ahli puncak dengan domain mana di dunia luar mungkin bisa mencapai prestasi yang sama. Lagi pula, mereka hanya melatih kembali karakter permainan mereka. Pengalaman yang mereka kumpulkan di dunia luar tetap ada. Sementara itu, melihat kebingungan di wajah wakil kaptennya, Saturn Tiger tersenyum dan berbisik, "Kamu mungkin tidak tahu ini karena kamu belum mencapai ambang tier 5, tetapi domain mananya berbeda dari domain mana semu yang kamu miliki." Melihat para ahli legendaris yang dilemparkan ketika mereka berada di tingkat 3. Ini adalah domain mana yang lengkap. Domain mana yang lengkap? Moonrain semakin bingung. Apa bedanya? Dalam pengakuannya, domain mana adalah domain mana. Itu adalah sesuatu yang memungkinkan pemain untuk mengambil kendali atas mana di area sekitar mereka. Paling banyak, domain mana akan berbeda dalam hal kekuatan. Dia belum pernah mendengar ada domain mana palsu. Melihat bahwa Moonrain tidak mempercayainya, Saturn Tiger tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja ada perbedaan. Ini bukan masalah domain mana yang lemah atau kuat. Jika pemain ingin menggunakan domain mana lengkap, mereka harus memenuhi 2 syarat." "Syarat apa?" Moonrain bertanya dengan rasa ingin tahu. "Syarat pertama adalah menjadi Grand Master Magician," kata Harimau Selatan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Si Feng yang jauh, ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, "Kondisi kedua adalah membangun mana badi di luar peringkat epik di tier 3. Bab 25 tingkat 6 masa depan? Tubuh mananya telah melampaui peringkat epik?" Moonrain dipenuhi rasa kaget yang tak terlukiskan saat mendengar penjelasan Saturn Tiger. Sebelumnya, menurutnya, Si Feng hanyalah seorang ahli puncak dengan kekuatan tertentu. Bahkan jika dia bisa mengeluarkan domain mana di tingkat 3, dia seharusnya, paling banyak, menjadi tandingan Blue Smile petarung terkuat Soul Fire. Sementara Si Feng memang pantas mendapatkan rasa hormat Soul Fire karena memiliki kekuatan seperti itu, dia masih belum berada pada level keberadaan yang akan ditakuti oleh Soul Fire. Lagi pula, Soul Fire adalah salah satu dari sedikit tim petualang top di Goddess Domain. Namun, setelah mendengar penjelasan Saturn Tiger, nilai Si Feng di mata Moonrain berubah drastis. Sebelum pengenalan dunia kuno miniatur, sebagian besar pemain dan kekuatan tidak menyadari bahwa selain perunggu, perak, dan emas, peringkat yang lebih tinggi yang dikenal sebagai epic ada untuk mana bodies. Namun, membangun epic mana badi di tier 3 hampir mustahil, dan bahkan pakar tier 5 yang memiliki kesempatan untuk membangun epic mana badi gagal melakukannya. Sementara itu, menurut penyelidikan berbagai negara adidaya, setiap ahli yang berhasil membangun epic mana badi akhirnya tumbuh menjadi ahli peringkat dewa tier 6 tanpa gagal. Karena itu, banyak kekuatan dan pakar datang ke miniatur dunia kuno setelah diperkenalkan ke domain dewa. Setiap orang ini berpikir untuk membangun epic mana badi dan menjadi ahli tingkat 6 dewa di masa depan. Namun, membangun epic mana badi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan Saturn Tiger, seseorang yang pernah menjadi ahli tingkat 5,5 langkah, telah gagal membangun tubuh epic mana dan hanya bisa puas dengan tubuh mana emas. Namun, sekarang terungkap bahwa Si Feng memiliki tubuh epic mana. Pakar peringkat dewa masa depan, bukan? Ketika Moonrain memandang Si Feng perlahan berjalan ke arah mereka, pengertian dan kecemburuan memenuhi matanya. Meskipun pakar peringkat dewa tingkat 6 dianggap sebagai kekuatan tempur domain dewa terkuat, sebagian besar pakar tingkat 6 beroperasi dengan sangat rahasia. Dalam keadaan normal, bahkan pakar tier 5 mengalami kesulitan untuk bertemu dengan pakar tier 6. Sedangkan untuk pemain lain, bertemu dengan pakar tier 6 tidak berbeda dengan memenangkan lotre. Sementara itu, seorang ahli independen yang memiliki potensi untuk menjadi ahli peringkat dewa tingkat 6 di masa depan adalah seseorang yang bahkan Super Guild akan coba berteman, apalagi Soul Fire. Dengan demikian, perilaku Saturn Tiger sebelumnya benar-benar masuk akal. Sementara Moonrain tenggelam dalam pikirannya, Si Feng juga telah tiba sebelum Saturn Tiger dan Moonrain. Melihat Si Feng, Saturn Tiger tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu sudah selesai mempersiapkan di sisimu, saudara Black Flame?" "Ya." Si Feng mengangguk. Kemudian, dengan nada yang agak canggung, dia berkata, "Yang saya lewatkan sekarang adalah data anggota Anda.
Bisakah saya menyusahkan Anda untuk menunjukkan data semua orang kepada saya? Sejujurnya, bahkan Si Feng tidak 100% percaya diri untuk mengalahkan Tyrian. Lagi pula, standar senjata, peralatan, dan keterampilannya paling-paling di bawah standar. Dia hanya mengandalkan domain mana untuk melemahkan Tyrian dan menurunkan kesulitan serangan. Adapun apakah serangan itu bisa berhasil, itu masih tergantung pada standar tim secara keseluruhan. Namun, data pemain adalah informasi pribadi. Jika seseorang membuka data pemainnya, hal itu berpotensi menyebabkan mereka menjadi sasaran orang-orang yang memiliki niat jahat. Oleh karena itu, apakah pemain persekutuan atau pemain independen, tidak ada yang mau membagikan data pemain mereka kecuali mereka tahu bahwa pihak lain dapat dipercaya. Sebagai komandan untuk penyerbuan yang akan datang, Si Feng biasanya meminta data pemain anggota timnya. Namun, bagi tim Soulfire, ini mungkin adalah tugas yang sangat sulit untuk dipenuhi. Ini juga mengapa tim pemain tidak akan dengan santai memberikan perintah atas tim kepada orang luar. Namun, begitu Si Feng selesai berbicara, Moon Rain tiba-tiba menyerahkan daftar kepada Si Feng dan berkata, "Ini adalah daftar umum senjata dan peralatan yang dimiliki anggota tim kami. Saya juga dapat memberi Anda daftar keterampilan dan mantra mereka jika Anda membutuhkannya." Setelah menerima daftar data, Si Feng mau tidak mau melihat Moon Rain dengan sedikit terkejut. Dia gagal memahami mengapa wanita ini, yang sebelumnya menunjukkan sedikit rasa jijik padanya, tiba-tiba bersikap begitu kooperatif. Namun, dia dengan cepat mendorong pikiran ini ke belakang kepalanya dan dengan tenang mengangguk, berkata, "Terima kasih. Ini sudah cukup." Saat Si Feng membaca data pemain yang disediakan satu demi satu, Southern Tiger bertanya dengan nada sedikit bangga, "Bagaimana menurutmu standar tim kami, Brother Black Flame?" Southern Tiger relatif percaya diri dengan tim yang dipimpinnya. Sementara timnya mungkin lebih rendah dari berbagai tim garis depan Super Guild, itu adalah tingkat atas ketika ditempatkan di antara tim garis depan berbagai guild tingkat pertama. Tidak buruk, kata Si Feng, mengangguk. Menurut daftar, selain dari Southern Tiger dan Moon Rain, yang dipersenjatai dengan senjata dan peralatan epik, anggota tim lainnya sebagian besar diarahkan pada senjata dan peralatan epik juga. Selain itu, item epik ini semuanya dibuat khusus oleh para pemain. Mereka memiliki kompatibilitas yang jauh lebih tinggi dengan penggunanya daripada senjata dan peralatan epik yang diperoleh dengan membunuh monster. Meskipun ada juga sebagian kecil pemain yang menggunakan peralatan Dark Gold level 100, peralatan yang mereka gunakan adalah peralatan set Dark Gold 8 bagian yang dibuat khusus dan sangat langka. Efek dari set seperti itu jauh lebih baik daripada 8 buah peralatan epik yang dicocokkan secara acak. Tim Soulfire jelas berada di peringkat teratas di 100 Flow City saat ini. Hanya tim dari berbagai super guild yang mungkin bisa mengalahkannya. Aku lega kamu berpikir begitu, kata Southern Tiger sambil tersenyum. Semua orang di tim sudah memiliki gulungan sihir dan ramuan atribut yang dialokasikan untuk mereka. Saya akan meninggalkan Anda dengan perintah atas tim sekarang, Saudara Black Flame. Selanjutnya, setelah menerima hak untuk memimpin tim Soulfire, Si Feng mulai mengundang anggota Soulfire ke timnya. Sementara itu, ketika Wu Lingling dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka terkejut dan bersemangat. Apa? Instruktur Si sebenarnya akan memimpin anggota Soulfire. Instruktur Si luar biasa. Jenis sihir apa yang dia gunakan? Saya ragu bahkan dekan akademi kami dapat menerima perlakuan seperti itu. Omong kosong. Apakah ini nyata? Kita tidak hanya bisa menyerang bos dengan anggota Soulfire, tapi instruktur kita bahkan akan memimpin tim. Orang-orang dari kelas lain pasti akan menganggapku gila jika aku memberitahu mereka tentang ini. Awalnya, semua orang sangat terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan Si Feng. Ini terutama berlaku bagi para siswa yang masih mengkhawatirkan kemampuan Si Feng sebagai seorang instruktur. Lagi pula, Si Feng adalah pemimpin persekutuan yang diberhentikan dari Shadow. Dia tidak memiliki latar belakang atau sumber daya apapun di domain dewa. Meskipun benar bahwa dia bisa mengajari mereka banyak teknik bertarung, Goddess Domain adalah dunia yang berputar di sekitar sumber daya. Hanya dengan memiliki sumber daya yang lebih baik, seseorang dapat memiliki waktu yang lebih baik untuk berkembang di domain dewa. Ini sudah lama menjadi pengetahuan umum di Goddess Domain. Namun, Si Feng sekarang telah menunjukkan bahwa dia tidak hanya dapat mengajari mereka teknik bertarung, tetapi dia juga telah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menarik minat kekuatan besar seperti tim petualang Soulfire. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin dia tidak bisa mendapatkan banyak sumber daya. Sementara itu, setelah Si Feng mengambil alih anggota Soulfire, dia dengan cepat membagi MTS tim menjadi 9 pihak, masing-masing pihak memiliki 2 MTS dan 4 penyembuh. Begitu penyerbuan dimulai, 9 kelompok tank ini akan bergiliran menahan bos. Adapun orang lain, Si Feng hanya mengatakan kepada mereka untuk menyerang dengan semua yang mereka punya. Apakah semuanya akan baik-baik saja, Kapten? Moon Rain mau tidak mau bertanya pada Southern Tiger setelah mendengar strategi Si Feng.
Meskipun dia mempercayai penilaian Macan Selatan dan memahami bahwa Si Feng adalah seorang ahli yang bahkan akan dicoba untuk berteman dengan persekutuan super, menjadi seorang ahli yang kuat dan seorang komandan yang cakap adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Atasan di peringkat mitik atau lebih tinggi akan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Jika komandan tim tidak mampu membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat selama penyerbuan bos, itu dapat dengan mudah menyebabkan korban jiwa yang parah dan bahkan mungkin kekalahan tim. Melawan Realm Lord seperti Tyrian, mereka akan membutuhkan setidaknya 4 tier 3 MTS yang bergiliran berbagi kerusakan dalam keadaan normal. Jika mereka hanya mengirim 2 tier 3 MTS untuk menahan serangan Tyrian, bahkan jika MTS ini tidak ditembak satu kali oleh bos, penyembuh tidak akan dapat mengimbangi penyembuhan mereka. Lagi pula, celah dalam atribut dasar terlalu besar. Kalau tidak, mereka tidak akan merasa mustahil untuk menyerang Tyrian sebelumnya. Mungkin. Ketika Macan Selatan melihat bagaimana Si Feng mengatur tim, dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan kepercayaan pada penilaiannya juga. Meskipun benar bahwa domain mana memiliki efek yang melemahkan terhadap monster, domain mana yang dilemparkan oleh pemain tier 3 seharusnya memiliki efek yang sangat kecil terhadap Realm Lord seperti Tyrian. Bahkan setelah mengalami efek domain mana Si Feng, Tyrian masih terlalu kuat untuk hanya menggunakan 2 tier 3 MTS untuk menahannya. Mungkin Moonrain tidak bisa berkata apa-apa ketika dia mendengar nada tidak pasti dari Southern Tiger. Mereka benar-benar mendapat masalah kali ini. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa kemitraan kali ini akan cukup untuk memberi Si Feng kesan yang baik tentang Soulfire. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah menjelaskan diri mereka sendiri kepada kapten lainnya. Sementara Southern Tiger dan Moonrain mendiskusikan peluang sukses mereka, Si Feng berkata melalui obrolan tim, "Baiklah, mari kita mulai. Pihak pertama, maju." Setelah mendengar perintah Si Feng, pihak pertama yang terdiri dari 2 level 100, Ksatria penjaga tingkat 3 dan 4 penyembuh yang menyertainya segera menyerbu ke alun-alun. Kemudian, begitu kedua Ksatria penjaga melangkah ke alun-alun, mata Tyrian segera terbuka. Segera setelah itu, semua orang yang hadir tiba-tiba mengalami sensasi mencekik. Bahkan Macan Selatan, yang berdiri sejauh 200 yard, tidak terkecuali. Dia merasa seolah-olah seseorang baru saja menuangkan seember air dingin ke tubuhnya. Tidak baik. Lari cepat. Teriak Harimau Selatan. Namun, saat Macan Selatan selesai berbicara, Tyrian sudah berteleportasi dan muncul di depan 2 ksatria penjaga. Ketika semua orang menatap sosok Tyrian yang memikat dan mata yang mempesona, mereka sejenak menemukan diri mereka terpesona. Namun, perasaan memesona ini hanya berlangsung sesaat karena perhatian semua orang dengan cepat tertuju pada tombak ungu yang ditarik Tyrian dari udara tipis. Setelah itu, semua orang merasa seolah-olah sebuah gunung tak terlihat baru saja mendarat di atas mereka, tubuh mereka menjadi sangat berat. Mati, penyusup. Setelah mengucapkan satu kalimat sederhana, Tyrian mengangkat tombaknya ke udara dan memanggil cahaya ungu yang langsung menyelimuti seluruh alun-alun. Bab 26 Dewa Pedang. Kami benar-benar dalam masalah sekarang. Southern Tiger menghela nafas dalam hati ketika dia melihat cahaya ungu menyebar dari Tyrian. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Tyrian hanyalah seorang Realm Lord dengan Bloodline khusus, yang akan menjelaskan HP-nya yang sangat tinggi. Sementara itu, selama mereka memiliki domain mana Si Feng, kesulitan merampok Tyrian seharusnya tidak berbeda dengan bos mitrik biasa. Namun, setelah melihat Tyrian mengambil tindakan, Southern Tiger segera menyadari bahwa dia telah meremehkan Realm Lord. Dibandingkan dengan mitik bos biasa, kekuatan Tyrian sudah setara dengan monster superior mitik. Bahkan di benua utama, monster mitik unggul adalah lawan yang sangat menantang. Ini karena MT Tier 4 biasa tidak mampu bertahan dari serangan superior mitik pada level yang sama. Tier 4 MT akan membutuhkan Fragmented Legendary Shield minimal untuk bertahan melawan superior mitik. Sekarang tim mereka seluruhnya terdiri dari pemain tingkat 3, bahkan jika mereka memiliki domain mana yang mendukung mereka, menantang Tyrian tetaplah bunuh diri. Nyatanya, mereka bahkan tidak akan bisa kabur dari Tyrian, apalagi membunuhnya. Ini karena setiap monster yang mencapai peringkat superior mitik, atau memiliki kekuatan yang menyaingi superior mitik akan memiliki domain mana. Sementara itu, di hadapan domain mana, semua pemain di bawah tier 3 hanyalah semut. Pemain bahkan tidak bisa bertahan lebih dari satu pukulan dalam domain mana monster superior mitik. Saat ini, Macan Selatan bukan satu-satunya orang yang menyadari situasi putus asa. Moonrain dan para ahli lainnya dari Soulfire juga putus asa. Ini karena mereka mengerti bahwa selama domain mana Tyrian menyelimuti mereka, hanya satu hasil yang akan menunggu mereka. Kematian. Namun, meski mengetahui hal ini, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan domain mana Tyrian dengan cepat mendekati mereka. Namun, tepat ketika cahaya ungu hendak menyelimuti kedua ksatria penjaga, yang berdiri di garis depan tim, teriakan rendah tiba-tiba masuk ke telinga semua orang. Berhenti.
Segera setelah itu, kabut abu-abu dengan cepat menyebar dari tubuh Si Feng dan bertabrakan dengan cahaya ungu yang mengembang. Kemudian, seolah menabrak dinding yang tak tergoyahkan, cahaya ungu itu berhenti. Itu berhenti? Ketika macan selatan melihat bentrokan antara ungu dan merah terjadi di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Si Feng dengan terkejut dan bingung. Tidak semua domain mana sama dalam domain dewa. Sebaliknya, kekuatan domain mana bervariasi berdasarkan tingkat kontrol yang dimiliki penggunanya terhadap mana. Sementara itu, domain mana monster superior mitik lebih unggul bahkan dari domain mana yang dilemparkan oleh pemain tier 4 yang sebenarnya. Ini karena kualitas monster mana superior mitik yang ada di tubuh mereka jauh melebihi pemain tier 4. Sementara itu, perbedaan terbesar yang memisahkan pemain tier 4 dengan pemain tier 3 adalah kualitas mana yang mereka miliki. Sangat tidak mungkin bagi pemain tier 3 untuk melampaui pemain tier 4 dalam hal ini. Jadi, secara logis, domain mana pemain tier 3 harus lebih rendah daripada domain mana superior mitik, bahkan jika domain mana pemain tersebut adalah yang lengkap. Namun, sekarang, para pemain domain mana Si Feng telah berhasil melawan domain mana Tyrian hingga terhenti. Situasi ini benar-benar menghancurkan pengetahuan Saturn Tiger tentang domain mana. Namun, saat ini, Saturn Tiger bukan satu-satunya yang merasa terkejut dan bingung saat ini. Si Feng, yang bentrok dengan Tyrian menggunakan domain mananya, juga terkejut. Padahal, alasan Si Feng untuk terkejut sedikit berbeda dari Saturn Tiger. Mana yang sangat kuat? Aku tidak mengira mananya sudah benar-benar cair. Apakah ini kekuatan spesies purba-purba? Si Feng berseru dalam hati saat dia melihat ke arah Tyrian. Syukurlah tubuh mana saya sudah mencapai peringkat legendaris. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Di domain dewa, mana rata-rata monster tier 4 mitik hanya akan mengambil keadaan seperti kabut. Bahkan di antara monster mitik unggul, hanya sebagian kecil yang mulai memadatkan sebagian mana mereka menjadi cair. Namun, meskipun Tyrian tidak berada di peringkat mitik superior, dia sudah memiliki liquid mana. Terlepas dari naga dan ras puncak lainnya, Si Feng belum pernah melihat monster lain yang mampu melakukan hal seperti itu. Saudara api hitam. Kekuatan bos ini jauh melebihi ekspektasi awal kita. Haruskah kita mundur dan mendiskusikan tindakan balasan untuk saat ini? Saturn Tiger bertanya pada Si Feng melalui obrolan tim. Setelah mendengar pertanyaan Saturn Tiger, anggota Soulfire lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Untuk sesaat, mereka bahkan bertanya-tanya apakah macan selatan di depan mereka adalah kapten yang mereka kenal. Mereka sudah berada dalam situasi genting, namun macan selatan masih meminta pendapat Si Feng apakah mereka harus mundur. Dari anggota Soulfire yang hadir, hanya Moonrain yang tidak terlalu terkejut dengan aksi Saturn Tiger. Padahal, dia masih tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas saat dia menunggu jawaban Si Feng. Tidak, itu tidak perlu, kata Si Feng sambil melirik harimau selatan. Kemudian, dia mengembalikan pandangannya ke Tyrian dan dengan tenang berkata, semuanya, bergerak sesuai rencana. Tidak perlu? Saturn Tiger bingung saat melihat perilaku tenang Si Feng. Dalam situasi saat ini, bahkan orang awam pun akan mengerti bahwa penyerbuan itu sia-sia. Meskipun domain mana Tyrian sedang diperiksa sekarang, hal yang sama dapat dikatakan untuk domain mana Si Feng. Sementara itu, tanpa domain mana yang menekan Tyrian, sama sekali tidak mungkin bagi tim mereka untuk menyerang Tyrian. Mereka hanya tidak memiliki DPS untuk menjatuhkannya. Melanjutkan penyerbuan hanya akan menyebabkan pemusnahan tim. Si Feng adalah seorang ahli yang mampu mengeluarkan domain mana lengkap di tier 3, jadi tidak mungkin dia tidak mengerti ini. Jadi, macan selatan tidak mengerti mengapa Si Feng bersikeras agar mereka melanjutkan penyerbuan. Namun, sebelum macan selatan dapat memahami keputusan Si Feng, dia melihat Si Feng mengambil langkah maju dan langsung muncul dalam jarak 100 yard dari Tyrian. Kemudian, Si Feng menghunus salah satu pedang panjangnya dan mengumpulkan mana di sekitar pedangnya. Merusak! Teriak Si Feng saat dia mengayunkan pedangnya ke ruang di depannya. Tiba-tiba, kabut abu-abu yang melindungi semua orang dari domain mana Tyrian berubah menjadi bilah tajam yang menebas cahaya ungu. Ledakan! Disertai dengan suara ledakan, cahaya ungu menghilang, dan kabut abu-abu langsung menyelimuti Tyrian dan alun-alun lainnya. Selanjutnya, aura menakutkan yang dipancarkan Tyrian melemah secara drastis. Sementara itu, seiring dengan perkembangan yang tak terduga ini, seluruh alun-alun terdiam seolah waktu telah berhenti. Domain mana Tyrian hilang? Apa yang dilakukan instruktur Si? Pada saat ini, apakah itu siswa Si Feng atau ahli Soulfire? Semua orang ternganga kaget saat mereka melihat kabut abu-abu yang mendominasi alun-alun. Secara khusus, mereka dikejutkan oleh hilangnya domain mana Tyrian secara tiba-tiba. Semua orang yang hadir telah menonton video pakar puncak dengan domain mana yang bentrok sebelumnya. Namun, dalam video ini, bahkan ketika domain mana yang lebih kuat bentrok dengan domain mana yang lebih lemah, domain mana yang lebih lemah hanya akan dikurangi radiusnya secara paksa.
Belum pernah mereka melihat domain mana yang sepenuhnya mendominasi domain mana lainnya. Namun, dalam situasi di mana kekuatan domain mananya sama dengan domain mana Tyrian, Si Feng berhasil meruntuhkan domain mana Tyrian. Situasi ini benar-benar menghancurkan pemahaman semua orang tentang domain mana. Domain, transformasi. Dia benar-benar mengetahui transformasi domain. Southern Tiger tersambar petir saat dia melihat kabut kelabu yang mendominasi alun-alun. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Si Feng. Ekspresi muram dan bingung muncul di wajahnya saat dia bergumam, siapa dia? Mengapa Dewa Pedang seperti dia ada di sini? Transformasi domain? Dewa Pedang. Moon Rain menjadi bingung ketika dia mendengar gumaman Southern Tiger. Apa maksudmu, Kapten? Menanggapi pertanyaan Moon Rain, Southern Tiger menatapnya dengan tegas dan berkata, tidak ada gunanya kamu mengetahui hal-hal ini sekarang. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dia adalah Dewa Pedang. Juga, saya ingin Anda keluar sekarang dan menghubungi Kapten Kepala. Katakan bahwa kita menemukan Dewa Pedang tanpa nama yang tidak berafiliasi dengan kekuatan apapun. Transformasi domain. Ini adalah istilah asing bagi sebagian besar pemain di Goddess Domain. Bahkan di antara para pakar puncak, hanya sebagian kecil yang tahu tentang transformasi domain, dan Southern Tiger adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung mengetahuinya. Sederhananya, transformasi domain adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh para ahli yang telah mencapai penguasaan tertinggi atas mana. Di domain dewa, hanya pakar peringkat dewa tingkat 6 yang dapat menyentuh mana yang ekstrim. Tepatnya, hanya pemain yang telah mencapai penguasaan tertinggi atas mana yang bisa mencapai tier 6. Dia Dewa Pedang? Bagaimana ini mungkin? Moon Rain secara naluriah mencoba membantah kata-kata Southern Tiger. Lagi pula, seharusnya tidak ada alasan mengapa seorang ahli tingkat 6 dewa akan datang ke miniatur dunia kuno. Namun, melihat ekspresi serius di wajah Macan Selatan, Moon Rain mengerti bahwa apa yang dikatakannya pasti benar. Jadi, tanpa meminta penjelasan tambahan, dia dengan cepat berkata, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, Moon Rain segera keluar dari game, mengabaikan fakta bahwa dia akan mendapat hukuman berat jika melakukannya. Bab 27 Alam Para Dewa. Mengapa Wakil Kapten Lock Off? Apa yang terjadi dengan Wakil Kapten Soulfire? Apakah Soulfire berencana untuk menyerah? Moon Rain langsung logout, semua orang di tim menerima notifikasi yang menunjukkan bahwa dia telah logout dari game. Namun, selain Macan Selatan, semua orang bingung dengan situasi ini. Itu terutama berlaku untuk Wu Lingling dan siswa lainnya. Persatuan sangat penting dalam serangan bos. Meskipun Wu Lingling dan yang lainnya tidak tahu pengaruh seperti apa yang dimiliki Moon Rain di tim Soulfire, sebagai wakil ketua tim dari tim Soulfire, kepergiannya yang tiba-tiba pasti tidak akan menguntungkan tim dengan cara apapun. Lagi pula, Moon Rain telah memilih untuk meninggalkan serangan itu bahkan dengan biaya penalti karena keluar dari game secara paksa. Fakta ini saja sudah lebih dari cukup untuk mempengaruhi kondisi mental tim. Jika tim Soulfire tiba-tiba mundur dari hujan, kematian akan menjadi satu-satunya hasil yang menunggu mereka. Lagi pula, tim Soulfire adalah kekuatan tempur utama dalam penyerbuan ini, sementara kelompok siswa mereka hanya ada di sini untuk bertindak sebagai maskot. Namun, sebelum situasinya menjadi tidak terkendali, Southern Tiger tiba-tiba menoleh ke Si Feng dan dengan nada meminta maaf, saudara Black Flame. Sesuatu yang mendesak tiba-tiba muncul untuk Moon Rain, jadi dia harus segera lock off untuk menghadapinya. Namun, ketidakhadirannya tidak akan memengaruhi performa Soulfire. Selain itu, untuk mengungkapkan permintaan maaf kami akan membantu Anda menjatuhkan bos dengan segala cara. Soulfire juga tidak akan mengambil jarahan apapun. Bantu kami mengalahkan bos dengan cara apapun. Tidak akan mengambil jarahan apapun. Wu Lingling dan siswa lainnya tidak bisa membantu tetapi tercengang saat mendengar kata-kata Southern Tiger. Mereka juga merasa Macan Selatan bercanda dengan mereka. Meskipun benar bahwa ketidakhadiran Moon Rain akan sedikit mempengaruhi performa tim, Southern Tiger, pemimpin tim de facto dari tim Soulfire, tetap hadir. Selama Southern Tiger masih bersedia membiarkan Si Feng memiliki komando atas tim, tidak ada anggota Soulfire yang berani keberatan terhadap kepemimpinan Si Feng. Bagaimanapun, mereka adalah anggota tim petualang top. Bahkan jika mereka tidak puas dengan kepemimpinan Si Feng, kehormatan dan etika profesional mereka menghalangi mereka untuk berperilaku berlebihan. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika Macan Selatan memberikan semua jarahan bos kepada Si Feng. Tidak ada profesionalisme yang memungkinkan mereka bekerja secara gratis sambil mengambil risiko besar. Sejak domain dewa menjadi dunia kedua bagi manusia, banyak pemain ahli telah mempertaruhkan nyawa mereka di domain dewa. Jadi, bahkan ahli biasa pun tidak akan pernah bekerja secara gratis, apalagi anggota pasukan utama Soulfire, yang ahli di antara para ahli. Sepertinya harimau selatan ini tidak sesederhana kelihatannya. Saya tidak berpikir dia akan menyadarinya. Si Feng sedikit terkejut dengan tindakan Southern Tiger.
Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya saat dia berkata, "Oke, saya tidak punya masalah dengan itu." Transformasi domain adalah teknik yang hanya bisa dicapai dengan mendorong metode penggunaan dasar mana secara ekstrim. Sementara itu, teknik ini memiliki alias di kalangan industri. Alam dewa. Alias itu digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang telah mencapai ranah ahli peringkat dewa dalam hal kontrol mana. Hanya saja, jumlah orang yang tahu tentang nama ini dan artinya sangat sedikit. Biasanya, hanya mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pakar tingkat dewa yang mengetahui hal-hal ini. Sementara itu, menilai dari perilaku harimau selatan, terbukti bahwa dia mengetahui sesuatu tentang alam dewa. Kapten, bukankah ini terlalu berlebihan? Bahkan jika kita akhirnya berhasil dalam serangan ini, kita masih akan kalah. Banyak anggota Soulfire tidak bisa tidak mengungkapkan keprihatinan mereka ketika mendengar keputusan Southern Tiger. Sementara Soulfire memang tim petualang top, perlakuan yang diterima anggota Soulfire jauh lebih rendah daripada pemain guild. Tidak hanya anggota Soulfire tidak menerima gaji pokok, tetapi distribusi barang yang mereka peroleh melalui penyerbuan bos dilakukan melalui lelang internal. Jadi, jika anggota Soulfire ingin mendapatkan uang, mereka harus menaruh harapan mereka untuk merampok bos, mengambil komisi pribadi, atau menyelesaikan komisi yang ditugaskan oleh tim petualang. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 85% pendapatan mereka bergantung pada keputusan mereka sendiri. Tim petualang hanya ada di sana untuk memberi mereka kesempatan menghasilkan uang. Sementara itu, alasan mengapa masing-masing dari mereka telah membayar harga yang sangat besar untuk memasuki dunia kuno miniatur adalah agar mereka dapat menjadi besar di sini. Namun, jika mereka tidak menerima pembayaran untuk membantu dalam penyerbuan Tyrian, itu akan menyebabkan mereka kehilangan banyak kesempatan di miniatur dunia kuno nantinya. Setelah melihat ekspresi cemas rekan satu timnya, Southern Tiger dengan tenang menjelaskan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tim petualang akan mengkompensasi semua kerugian Anda. Bahkan jika tim petualang tidak memberimu kompensasi, aku sendiri yang akan memberimu kompensasi sepenuhnya." Apakah Anda kehilangan akal, Kapten? Omong kosong. Siapa api hitam itu? Mungkinkah Black Flame itu pewaris perusahaan internasional? Anggota Soulfire yang hadir menaruh kepercayaan besar pada kata-kata Southern Tiger. Karena Southern Tiger telah mengatakan dia akan menutupi kerugian mereka, semua orang secara alami tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Meski begitu, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang identitas si Feng. Lagi pula, bahkan ketika ahli puncak dari Super Guilds datang ke Southern Tiger untuk menugaskan pekerjaan, Southern Tiger tidak memberi mereka perlakuan seperti itu. Baiklah, semuanya, dengarkan perintah Brother Black Flame. Tinggalkan diskusi Anda untuk nanti. Southern Tiger berteriak ketika dia melihat rekan satu timnya berbisik tanpa henti. Melihat Southern Tiger bersikap serius, anggota Soulfire lainnya segera menghentikan diskusi mereka dan mengepung Tyrian sesuai rencana. Sementara itu, setelah Tyrian mencoba dan gagal memanipulasi mana di sekitarnya beberapa kali, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Terbukti, dia tidak berharap kehilangan kendali atas mana yang mengelilinginya. Meski begitu, Tyrian tidak memikirkan masalah ini terlalu lama saat dia segera menyerang Si Feng, orang yang berdiri paling dekat dengannya. Melihat ini, Si Feng segera memerintahkan, serangannya akan datang. Kalian berdua ksatria, aktifkan Divine Protection kalian dan serang bersama. Juga, gunakan Justice Roar pada bos saat Anda melakukannya. Tidak masalah. Dua ksatria penjaga yang berdiri di belakang Si Feng merespons dan melangkah maju secara bersamaan. Kemudian, mereka mengikuti perintah Si Feng dan mengaktifkan perlindungan ilahi keterampilan pertahanan terkuat mereka saat mereka memasuki posisi bertahan. Skill tersebut tidak hanya mengurangi damage yang mereka terima sebesar 60%, tetapi juga mengurangi kekuatan tumbukan sebesar 90%. Sedangkan skill memiliki durasi 30 detik dan cooldown 5 menit. Selanjutnya, ketika Tyrian berada dalam jarak 30 yard dari Si Feng, salah satu ksatria penjaga mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia melepaskan raungan yang memekakkan telinga, suaranya terus bergema di benak Tyrian dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sekarang, Tyrian tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya ke Guardian Knight. Hanya dengan melakukan itu rasa sakitnya akan mereda. Saat berikutnya, Tyrian mengubah arahnya dan malah menyerang kedua Guardian Knight, tombaknya siap untuk menyerang. Sementara itu, meski tanpa mana di sekitarnya yang memperkuat kekuatan Tyrian, aura Tyrian begitu mengintimidasi sehingga kedua Guardian Knight bahkan secara tidak sadar mengangkat perisai mereka sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ledakan. Disertai dengan ledakan keras, gelombang kejut yang menakutkan menyebar ke seluruh medan perang. Bahkan mereka yang berdiri lebih dari 100 yard merasakan tubuh mereka bergetar. Adapun dua ksatria penjaga yang menerima serangan Tyrian bersama-sama, mereka tersandung 3 langkah ke belakang sebelum mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. HP mereka juga turun lebih dari 50. Mereka memblokirnya.
Semua orang melebarkan mata karena terkejut saat melihat kedua Guardian Knight itu masih hidup. Berbagai ahli Soulfire sangat tercengang. Sebagai pemain veteran di Goddess Domain, mereka telah menantang banyak bos yang kuat sebelumnya. Jadi, mereka bisa mengetahui seberapa kuat Tyrian ketika mereka merasakan auranya. Realm Lord jelas bukan eksistensi yang bisa ditentang oleh pemain tier 3. Bahkan jika Tyrian tidak mampu menggunakan domain mananya sekarang, dia masih jauh lebih kuat dari rata-rata bos mitik. Namun, kedua ksatria penjaga telah menghentikan serangannya. Itu bisa dilakukan. Kerusakan ini berada dalam toleransi penyembuh kita. Cepat. Sembuhkan mereka berdua kembali. Bos sedang bersiap untuk serangan lain. Ketika anggota Soulfire melihat bahwa lengan kedua rekan satu tim mereka hanya sedikit gemetar setelah menerima serangan Tyrian, mereka langsung menjadi gembira. Faktanya, mereka merasa lebih bersemangat sekarang daripada ketika mereka melihat Si Feng menghancurkan domain mana Tyrian. Sementara itu, dari semua orang yang hadir, hanya Si Feng yang bereaksi dengan tenang terhadap hasil ini. Apa yang membuat Realm Lords kuat bukanlah atribut dasar mereka yang di atas rata-rata. Sebaliknya, itu adalah kemampuan mereka untuk memanipulasi mana di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatan destruktif dari serangan mereka. Sekarang Tyrian telah kehilangan kemampuan itu, bahkan jika dia adalah spesies kuno primordial, dia hanya sedikit lebih kuat dari bos mitik rata-rata. Lagi pula, tidak seperti malaikat jatuh sejati, Tyrian tidak memiliki standar tempur yang luar biasa. Jika tier 3 MT sepenuhnya dibalut peralatan epik yang dibuat khusus, menahan serangan Tyrian tidak akan menjadi masalah sama sekali. Belum lagi, MT Soulfire adalah ahli garis depan dengan standar tempur yang tinggi. Beberapa dari mereka bahkan ahli Realm Refinement. Jadi, mengandalkan teknik untuk mengurangi sebagian dari kerusakan mitik bos adalah permainan anak-anak bagi mereka. Semuanya, mulailah menyerang bos dengan semua yang kamu punya. Teriak Si Feng ketika dia melihat bahwa kedua ksatria penjaga telah benar-benar mengamankan agro Tyrian. Pihak kedua, bersiaplah untuk masuk segera setelah perlindungan ilahi berakhir. Semua orang di tim sudah lama gelisah karena menonton. Jadi, setelah mendengar perintah Si Feng, mereka segera mulai membombardir Tyrian dengan segala macam serangan. Mantra tingkat 3, ledakan api. Keahlian tier 3, slash anti-sihir. Keterampilan tingkat 3, panah badai. Keterampilan dan mantra tingkat 3 membombardir Tyrian satu demi satu. Meskipun Tyrian menghindari dan memblokir sebagian serangan, dia masih mengambil lebih dari 100 serangan ke tubuhnya. Sementara itu, tanpa domain mananya untuk melemahkan serangan, kerusakan ratusan ribu mulai muncul di atas kepalanya satu demi satu. HP bos jatuh. Cepat. Semuanya, tingkatkan seranganmu. Seseorang berteriak ketika mereka melihat HP Tyrian jatuh secara bertahap. Menghadapi serangan dari hampir 200 pemain, bahkan pemulihan pertempuran Tyrian tidak dapat mengurangi kerusakan yang dia terima. Ada kesempatan. Kalau terus begini, kita pasti bisa mengalahkan bos. Semua orang semakin bersemangat saat melihat HP Tyrian terus turun. Rotasi 9 kelompok tank ditambah Southern Tiger, yang mampu menahan serangan Tyrian sendirian, menciptakan siklus pertahanan yang sempurna karena setiap MT memiliki waktu istirahat yang cukup untuk menunggu keterampilan bertahan mereka keluar dari Choldowon. Sementara itu, berkat siklus pertahanan yang sempurna ini, semua orang di tim hanya bisa fokus menyerang. Selama tidak ada kecelakaan yang terjadi, hanya masalah waktu sebelum Tyrian jatuh. Awalnya, semua orang hanya berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan Tyrian. Namun, setelah penggerebekan berlanjut selama beberapa waktu, semua orang sudah mengerti bahwa mereka memiliki kemungkinan besar untuk membunuh Tyrian, Realm Lord of the Withered Ruins. Sementara itu, jika itu terjadi, mereka akan menjadi tim pertama yang berhasil menyerbu bos penjara bawah tanah mode neraka di dunia kuno miniatur. Perlu diketahui bahwa ini adalah pembunuhan pertama dari Dungeon regional mode neraka. Pencapaian ini akan membuat nama mereka tercatat di totem di luar Dungeon. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, semua orang di tim juga semakin bersemangat. Setelah lebih dari 4 jam pertempuran terus-menerus, semua orang telah direduksi menjadi keadaan kuyup. Di antara murid-murid Si Feng, kulit Wulingling bahkan terlihat sedikit pucat. Namun, meskipun demikian, tidak ada sedikit pun tanda kelesuan dalam gerakannya. Sebaliknya, gerakannya menjadi lebih cair saat dia terus menyederhanakan dan menghapus gerakannya yang berlebihan. Kekuatan keterampilannya juga tumbuh semakin kuat. Menarik. Si Feng juga memperhatikan perubahan dalam keterampilan Wulingling, dan dia terkejut. Dia hanya setengah langkah dari mencapai alam kebenaran? Namun, Si Feng tidak terlalu memperhatikan peningkatan Wulingling. Dengan cepat, dia mengembalikan perhatiannya ke Tyrian. Akhirnya, setelah hampir 5 jam pertempuran terus-menerus, Tyrian akhirnya tumbang di bawah pengeboman semua orang, HP-nya turun menjadi 0. Bab 28 Penampakan Pertama Tuhan. Saat teriakan Tyrian yang tidak berdamai memudar dari alun-alun, keheningan tiba-tiba menyelimuti seluruh medan perang.
Apakah dia mati? Apakah kita melakukannya? Apakah itu siswa Si Feng atau anggota Soul Fire? Semua orang melihat tubuh tak bergerak Tyrian di tanah, antisipasi dan ketakutan memenuhi hati mereka. Setelah berjam-jam bertempur tanpa henti, semua orang sudah lama kelelahan. Mereka hanya bertahan berdasarkan kemauan keras mereka. Sementara itu, sebagai bos dari Dungeon Regional Mode Neraka, Realm Lord, dan spesies Purbakala Primordial peringkat mitik, tidak mungkin Tyrian akan jatuh dengan mudah tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi bos yang kuat untuk bangkit kembali dengan kesehatan penuh setelah kematian. Banyak tim yang mengalami kerugian besar karena tidak menyangka bos yang mereka serbu memiliki kemampuan seperti itu. Jadi, bahkan jika seorang bos di domain dewa mati, seseorang tidak bisa begitu saja menganggapnya mati. Pada saat ini, salah satu pemimpin tim Soul Fire bertanya kepada Kapten Selatan, "Kapten, bos ini seharusnya sudah mati total, kan?" Segera setelah pemimpin partai ini mengajukan pertanyaannya, banyak anggota Soul Fire lain di sekitarnya menoleh ke arah Southern Tiger dengan tatapan ingin tahu juga. Meskipun mereka semua adalah anggota kekuatan utama Soul Fire, mereka hanyalah kekuatan utama ke-11 tim petualang yang dikelola oleh Southern Tiger. Dalam hal merampok bos yang kuat, mereka tidak berpengalaman seperti Harimau Selatan. Ini karena Southern Tiger sering mengikuti Kapten Kepala Soul Fire untuk berburu bos tingkat 5. Dia bahkan pernah bertarung melawan naga tingkat 5 sebelumnya. Bertemu dengan tatapan penuh harap semua orang, Macan Selatan sejenak kehilangan kata-kata. Saat dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba menutup mulutnya lagi. Ekspresi berat muncul di wajahnya saat dia melihat retakan muncul di tubuh Tyrian. Segera setelah itu, seberkas cahaya ungu menyilaukan keluar dari retakan ini. Selain itu, saat retakan pada tubuh Tyrian bertambah besar dan jumlahnya, aura kuat yang tak terlukiskan juga menyebar dari tubuh Tyrian. Aura baru ini lebih kuat dari aura asli Tyrian, dan semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja dimasukkan ke dalam balok baja padat, tubuh mereka menjadi tidak bisa bergerak. Mustahil. Dia benar-benar dibangkitkan. Ini curang. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Qin Wuchen dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi tercengang oleh situasi ini. Bahkan Wu Lingling, yang memiliki semangat terberat dari siswa Si Feng, tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit dalam situasi ini. Dengan kondisi semua orang saat ini, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Tyrian dalam kondisi aslinya, apalagi kondisinya yang diperkuat. Apakah ini kemampuan spesies purba-purba? Pada saat ini, bahkan Si Feng tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat Tyrian melayang di udara. Meskipun dia masih bisa menggunakan domain mananya untuk menekan Tyrian, lebih dari separuh tim telah mendorong konsentrasi mereka hingga batasnya. Selain stamina, atribut tersembunyi lainnya yang membatasi tubuh pemain adalah konsentrasi. Jika konsentrasi pemain dikurangi ke tingkat tertentu, bahkan jika mereka masih memiliki banyak stamina, mereka masih akan kehilangan kendali atas tubuh mereka, bahkan tidak dapat mengangkat satu jari pun. Namun, tepat ketika Si Feng sedang mempertimbangkan apakah mereka harus mundur, Tyrian tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan yang menyelimuti seluruh alun-alun, bahkan seluruh kota. Meskipun langit redup beberapa saat yang lalu, sekarang menjadi seterang siang hari. Sesaat kemudian, sesosok yang menyilaukan keluar dari epicentrum ledakan cahaya. Kemudian, sebuah tangga yang terbuat dari cahaya terbentuk di bawah kaki orang ini, dan orang ini berjalan perlahan menuju alun-alun. Sementara itu, orang ini tidak lain adalah Tyrian. Hanya saja, saat ini sayapnya sudah menghilang. Apalagi ekspresinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Alih-alih kemarahan, wajahnya sekarang menggambarkan ketidakpedulian, matanya tidak mengandung suka maupun duka. Dengan setiap langkah yang diambil Tyrian menuruni tangga, semua orang di alun-alun bisa merasakan tekanan pada tubuh mereka meningkat. Pada saat Tyrian melangkah ke alun-alun, intensitas auranya juga telah mencapai puncaknya, menyebabkan semua orang kecuali Si Feng dan Southern Tiger tanpa sadar jatuh ke tanah. Kekuatan ilahi? Bagaimana ini mungkin? Mata Macan Selatan dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah Tyrian, tubuhnya melakukan yang terbaik untuk menahan tekanan mental yang diberikan oleh auranya yang menakutkan. Kekuatan ilahi. Itu adalah nama yang diberikan untuk aura yang dipancarkan oleh dewa di wilayah dewa. Itu adalah aura yang mampu membuat semua makhluk di bawah tingkat 6 tunduk dan menjadi ketakutan. Pada saat ini, apalagi Harimau Selatan, bahkan Si Feng pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tyrian peringkat mitik akan menjadi dewa tingkat 6. Dewa tingkat 6 adalah eksistensi yang berdiri di puncak absolut dari domain dewa. Bahkan pakar peringkat dewa tingkat 6 tidak akan punya pilihan selain melarikan diri jika mereka menghadapi dewa tingkat 6 dalam situasi 1 lawan 1. Setidaknya sekelompok ahli peringkat dewa tingkat 6 akan diperlukan untuk melawan keberadaan seperti itu. Sementara itu, keberadaan seperti itu benar-benar muncul di miniatur dunia kuno. Selain itu, lokasi kemunculannya hanyalah Dungeon Regional level 100.
Adapun orang-orang di tanah, mereka juga memasang ekspresi tercengang di wajah mereka. Meskipun mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka sekarang, mereka memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap kekuatan ilahi. Selain itu, mengingat Tyrion telah berhasil menekan mereka sedemikian rupa menggunakan auranya sendiri membuktikan bahwa dia hanya bisa menjadi dewa tingkat 6 dan tidak ada yang lain. Tuhan! Dewa tingkat 6 yang sebenarnya? Apakah saya sedang bermimpi? Syok adalah satu-satunya hal yang ada di benak semua orang saat ini saat mereka memandang Tyrion. Mereka sangat terkejut bahkan keputusasaan dan ketidakberdayaan mereka sebelumnya telah hilang. Dewa tingkat 6 praktis adalah mitos di domain dewa. Sebagian besar pemain hanya bisa melihat dewa tingkat 6 melalui video yang direkam oleh beberapa ahli peringkat dewa tingkat 6. Sementara itu, setiap kali dewa tingkat 6 muncul juga akan mengakibatkan pergolakan besar di domain dewa. Ini karena selain mewakili puncak kekuatan di domain dewa, dewa juga mewakili peluang terbesar yang bisa ditemukan pemain. Namun, di antara kerumunan yang jatuh, satu orang kurang memperhatikan Tyrion dan lebih memperhatikan Si Feng. Sementara itu, orang ini tidak lain adalah Wu Lingling. Siapa sebenarnya instruktur Si? Kebingungan dan keingintahuan memenuhi Wu Lingling saat dia memandang Si Feng, yang tetap tidak terganggu di depan Tyrion. Logikanya, tier 6 Goddess Divine Mix seharusnya tidak menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh pemain tier 3. Meskipun menolak kekuasaan dewa terutama bergantung pada tekad seseorang, atribut dasar masih memainkan peran penting. Sementara itu, bahkan seorang ahli terkenal seperti Macan Selatan nyaris tidak bisa berdiri sendiri. Namun, Si Feng, yang atribut dasarnya jauh lebih rendah daripada Harimau Selatan, tetap dalam kondisi normalnya. Sementara Wu Lingling mencoba memahami ketenangan Si Feng, Tyrion juga melihat ke arah Si Feng, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Menarik, bisik Tyrion pelan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kemudian dia dengan lembut berkata kepada semua orang yang hadir, saya tidak mengira kalian manusia akan berani masuk tanpa izin di sini dan bahkan mengalahkan doppelganger saya. Biasanya, aku akan mewariskanmu dengan kematian abadi, tapi aku akan mengampunimu sebagai pengakuan atas kemuliaanmu sebagai pemenang. Anda juga dapat mengambil peti harta karun ini sebagai hadiah atas usaha Anda. Namun, jika Anda melangkah ke tempat ini lagi, Anda akan berubah menjadi debu selamanya. Setelah berkata demikian, Tyrion dengan lembut melambaikan tangannya, memanggil celah ruang raksasa di atas alun-alun. Segera setelah itu, kekuatan isap yang kuat menarik semua orang ke celah spasial, mengeluarkan mereka dari alun-alun. Sementara itu, setelah Si Feng dan yang lainnya menghilang, Tyrion melihat ke langit. Secara khusus, dia melihat tempat di luar langit. Apakah waktunya akhirnya tiba? Tyrion diam-diam membisikkan sebuah kalimat sebelum menghilang dari alun-alun juga. Pada saat yang sama ketika Tyrion menghilang dari alun-alun, bagian luar runtuhan layu juga meledak dengan keributan. Bab 29 Objek Primordial. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita tiba-tiba diteleportasi keluar dari Dungeon? Cepat, lihat. Pintu masuk Dungeon disegel. Para pemain yang entah kenapa diteleportasi keluar dari reruntuhan layu gelisah oleh situasi di depan mereka, hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Pintu masuk Dungeon regional tiba-tiba disegel? Apakah seseorang memicu peristiwa besar di dalam? Kemungkinan besar itu masalahnya. Bagaimanapun, ini adalah Dungeon regional mode neraka yang sedang kita bicarakan. Kecuali peristiwa besar terjadi, tidak mungkin itu akan disegel secara tiba-tiba. Selain itu, segel ini sebenarnya terdiri dari susunan sihir 4 kali lipat. Siapapun yang mampu membuat segel seperti itu setidaknya harus menjadi NPC tingkat 5. Sebuah kesempatan. Ini jelas merupakan peluang besar. Cepat. Beritahu atasan dan minta mereka mengirim beberapa ahli yang mahir dalam susunan sihir. Pasti ada rahasia besar di dalam Dungeon. Persekutuan kita harus menjadi yang pertama memecahkan kode susunan sihir 4 kali lipat ini. Setelah beberapa saat agitasi dan kebingungan, para pemimpin dari berbagai tim yang hadir segera melaporkan perkembangan mendadak ini kembali ke eksekutif kekuatan masing-masing, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegilaan. Bahkan di benua utama, tidak pernah ada kasus di mana seluruh Dungeon regional mode neraka telah disegel, dan para pemain di dalamnya berteleportasi keluar. Satu-satunya penjelasan untuk situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah bahwa peristiwa yang tidak diketahui telah terjadi di dalam Dungeon. Sementara itu, peristiwa yang melibatkan NPC tier 5 adalah sesuatu yang bahkan dianggap serius oleh Super Guild. Lagi pula, acara seperti itu biasanya akan menguntungkan pemain untuk dipromosikan ke tingkat 5. Bergantung pada NPC tingkat 5 yang terlibat, acara tersebut bahkan mungkin membantu dalam mencapai tingkat 6. Perlu diketahui bahwa bahkan penambahan satu pakar tier 5 dapat memengaruhi struktur kekuatan wilayah yang sangat besar, apalagi pakar peringkat dewa tier 6. Jika ahli peringkat dewa tingkat 6 baru muncul, itu akan mengubah struktur kekuatan domain dewa secara keseluruhan.
Namun, tidak seperti tim lain yang tergila-gila dengan perkembangan tak terduga ini, tim Soul Fire, yang juga diteleportasi keluar dari Dungeon, anehnya tetap tenang. Beberapa pemimpin partai dari tim Soul Fire bahkan tidak memperhatikan segel di Dungeon seperti yang lainnya. Sebaliknya, mereka melihat ke arah kapten mereka, Southern Tiger. Kemudian, mereka melihat ke arah Si Feng, yang berdiri agak jauh, mata mereka dipenuhi keserakahan dan kegembiraan. Haruskah kita menjatuhkan mereka, Kapten? Seorang pemuda tegap yang membawa pedang besar di punggungnya bertanya pada Harimau Selatan dengan berbisik. Setelah mendengar kata-kata pemuda ini, para pemimpin partai lainnya juga melihat ke arah Macan Selatan, mata mereka diwarnai dengan haus darah dan kegilaan. Orang luar yang hadir mungkin tidak menyadari situasinya, tetapi mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam reruntuhan layu. Sementara itu, kedatangan Dewa tingkat 6 adalah peristiwa besar yang hanya terjadi beberapa kali di domain Dewa. Contoh sebelumnya dari peristiwa yang terjadi ini bahkan telah memicu perang antara beberapa lusin guild. Selain itu, bahkan yang terlemah di antara persekutuan yang berpartisipasi ini adalah persekutuan kelas atas peringkat teratas. Tim petualang seperti Soul Fire bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang tersebut. Namun, sekarang, kesempatan seperti itu telah muncul dengan sendirinya di hadapan mereka. Apalagi, mereka satu-satunya yang tahu tentang acara tersebut. Yang terpenting, peti harta karun yang mereka peroleh melalui acara ini saat ini berada di tangan pemimpin tim, yaitu Si Feng. Peti harta karun yang diberikan oleh Dewa tingkat 6. Meskipun peti harta karun saat ini dimiliki Si Feng, selama mereka membunuh Si Feng dalam waktu 2 jam, peti harta karun itu akan jatuh dengan kepastian 100%. Mereka bisa mengambil peti harta karun untuk mereka sendiri. Namun, ketika Macan Selatan mendengar saran bawahannya, dia hanya ragu sesaat sebelum dengan tegas berkata, "Tidak. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu." "Mengapa?" "Itu benar, Kapten." "Mengapa tidak?" "Itu adalah peti harta karun yang diberikan oleh Dewa tingkat 6. Kami mungkin bisa mendapatkan pembangkit tenaga tier 5 tambahan jika kami memilikinya. Bahkan menghasilkan ahli tingkat 6 dewa tidak keluar dari pertanyaan. Kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini jika kita melewatkannya sekarang." Ketika banyak pemimpin partai yang hadir melihat sikap tegas Macan Selatan, mereka mau tidak mau mulai menanyainya. Sementara mereka menyadari bahwa Si Feng adalah seorang ahli kuat yang layak berteman dengan Soul Fire, situasi saat ini melibatkan masa depan Soul Fire. Jika Soul Fire dapat menghasilkan ahli tier 5 tambahan melalui kesempatan ini, tidak masalah bahkan jika mereka kehilangan persahabatan Si Feng. Namun, ketika Macan Selatan melihat ekspresi manik para pemimpin partainya, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kamu tidak perlu tahu alasannya. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dia sangat berharga. Dia layak." Kata-kata Southern Tiger membuat semua orang bingung. Mereka gagal memahami mengapa Macan Selatan menaruh harapan yang begitu tinggi pada Si Feng, sedemikian rupa sehingga dia rela mengorbankan kesempatan Soul Fire untuk mengembangkan dirinya lebih jauh. Melihat kebingungan semua orang, Southern Tiger hanya menanggapi dengan senyum pahit. Pakar peringkat Dewa tingkat 6 bukanlah keberadaan yang bisa disinggung oleh Soul Fire. Selain itu, ini bahkan ahli peringkat Dewa tingkat 6 yang belum pernah didengar oleh siapapun. Pasti ada banyak masalah yang terlibat dalam masalah ini. Sementara itu, Soul Fire pasti tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Jadi, sebaiknya hanya sedikit orang yang mengetahui identitas Si Feng. Ini juga mengapa dia menugaskan Moonrain untuk keluar dan menghubungi Kapten Kepala. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, tidak aneh jika Soul Fire menghilang dari Goddess Domain. Ini juga bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi di domain dewa. Sementara itu, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu umpan balik dari Kapten Kepala. Lagi pula, hal-hal mengenai ahli peringkat Dewa Tier 6 yang tidak dikenal sudah berada di luar wewenangnya sebagai kapten untuk diputuskan. Pada saat yang sama dengan Harimau Selatan membuat keputusan untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan Si Feng, murid-murid Si Feng tidak bisa tidak menjadi cemas dan takut. Itu terutama benar ketika mereka melihat haus darah di mata anggota Soul Fire. "Instruktur Si, kita harus bergegas dan pergi. Saya terus merasa bahwa orang-orang ini memandang kami dengan aneh." Xiao Yuheng, yang memiliki kepribadian lugas, menyarankan kepada Si Feng ketika dia melihat para pemimpin partai Soul Fire mendiskusikan sesuatu dengan Southern Tiger. Qin Wuchen dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Siapapun yang mengatakan bahwa mereka tidak tergoda oleh peti harta karun tier 6 God pasti berbohong. Tepat ketika Qin Wuchen dan yang lainnya berpikir untuk membujuk Si Feng lebih lanjut untuk melarikan diri, Harimau Selatan juga mulai berjalan. Melihat ini, Qin Wuchen dan siswa lainnya langsung menjadi gugup. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Macan Selatan tidak datang untuk meminta peti harta karun dari Si Feng. Sebaliknya, dia mendekati Si Feng dengan senyum ramah dan mengambil token emas dari tasnya.
Kemudian, dia dengan tulus berkata, sekarang setelah kami memenuhi kesepakatan kami akan pergi, saudara Black Flame. Ini adalah pesanan emas Soulfire. Jika Anda menemui masalah apapun di masa mendatang, silakan mencari bantuan kami menggunakan pesanan emas ini. Soulfire akan menerima permintaan apapun yang Anda buat. Pesanan emas Soulfire. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Wu Lingling, yang sama-sama tetap waspada terhadap Harimau Selatan, melihat token emas Harimau Selatan dikeluarkan, keheranan segera mewarnai wajahnya. Sementara itu, ketika Qin Wuchen dan yang lainnya mendengar seruan tenang Wu Lingling, mereka bertanya pada Wu Lingling dengan berbisik, apa yang membuatmu begitu terkejut, ketua kelas? Apa pesanan emas ini? Apakah itu sesuatu yang luar biasa? Menakjubkan? Wu Lingling hanya bisa memutar matanya saat mendengar pertanyaan teman-teman sekelasnya. Ada 3 jenis pesanan di Soulfire, perunggu, perak, dan emas. Jika Anda memiliki pesanan ini, Anda dapat meminta Soulfire untuk membantu Anda dengan satu hal secara gratis. Bergantung pada peringkat pesanan, hal-hal yang dapat Anda mintai bantuan akan dibatasi. Sementara itu, Gold Order merupakan urutan dengan peringkat tertinggi, dan juga dikenal sebagai Order of No Regrets. Dengan Gold Order, Anda dapat meminta Soulfire untuk membantu Anda dengan apapun, dan Soulfire akan menyelesaikannya atau mati saat mencoba. Namun, setiap kapten di Soulfire hanya akan menerima 1 Gold Order, yang berarti mereka hanya dapat memberikannya kepada 1 orang. Jadi, menurut Anda seberapa luar biasa Gold Order itu? Wu Lingling hanya berhasil mendengar tentang perintah emas Soulfire karena kakak perempuannya telah menyebutkannya secara sepintas. Pada saat itu, Soulfire akhirnya menyinggung negara adikuasa karena perintah emas, akibatnya hampir menghadapi kehancuran. Masalahnya baru selesai setelah seorang ahli dari Midnight Tea Party melangkah maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Juga setelah insiden Orde Emas inilah Soulfire secara bertahap menjadi terkenal di Goddess Domain. Awalnya, Wu Lingling hanya mengira itu adalah sebuah cerita dan tidak lebih. Dia tidak pernah berpikir bahwa Orde Emas itu ada. Sementara itu, setelah Qin Wuchen dan yang lainnya mengetahui tentang perintah emas Soulfire, keterkejutan langsung memenuhi mata mereka saat melihat token emas di tangan Saturn Tiger. Ini adalah token yang mampu mempengaruhi kelanjutan eksistensi Soulfire. Namun, Saturn Tiger sekarang memberikannya kepada instruktur mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Si Feng tidak menerima token emas itu. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan benda ini. Ini. Macan Selatan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit canggung ketika mendengar jawaban Si Feng. Adapun Qin Wuchen dan yang lainnya, mereka langsung ternganga kaget. Gold Order mampu memerintahkan Soulfire, tim petualang yang menyaingi persekutuan kelas 1, untuk melakukan apa saja. Namun, Si Feng menolaknya tanpa ragu-ragu. Jika Anda ingin memberikannya, berikan kepada murid saya di sini. Menyadari kecanggungan di wajah Harimau Selatan, Si Feng menunjuk ke arah Wu Lingling dan berkata, dia seharusnya lebih membutuhkan token ini daripada aku sekarang. Aku? Wu Lingling sejenak tercengang. Ketika Macan Selatan mendengar kata-kata Si Feng, dia tidak ragu sesaat pun saat dia menyerahkan perintah emas kepada Wu Lingling. Dia bahkan dengan sangat ramah berkata, token ini milikmu sekarang, Nona muda. Jika Anda memerlukan bantuan dengan apapun, jangan ragu untuk menemukan kami kapan saja. Selama Soulfire dapat membantu, kami pasti akan menyelesaikannya untukmu. Setelah berkata demikian, Macan Selatan segera pergi dan meninggalkan reruntuhan layu bersama timnya. Dia tidak memberi waktu bagi Wu Lingling untuk bereaksi sama sekali. Mengalami kesulitan memproses situasi ini, Wu Lingling melihat ke arah Si Feng dan bertanya, Instruktur Si? Apa yang harus saya lakukan dengan token ini? Sementara manfaat Gold Order sangat besar, itu juga merupakan bantuan yang signifikan. Pasti tidak mudah baginya untuk membalas budi seperti itu. Ambil saja. Ini adalah hadiahmu untuk memenangkan kejuaraan di kompetisi mahasiswa baru, kata Si Feng dengan acuh tak acuh. Jika Anda memerlukan warisan atau peluang apapun untuk memasuki tanah rahasia untuk meningkatkan standar pertempuran Anda dapat meminta bantuan mereka menggunakan token ini. Dengan kekuatan Soulfire, mereka seharusnya bisa mencapai hal-hal ini. Ketika Si Feng selesai berbicara, Qin Wuchen dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat Wu Lingling dengan kaget dan iri. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa Si Feng akan menggunakan sesuatu yang berharga seperti pesanan emas sebagai hadiah untuk memenangkan kompetisi mahasiswa baru. Perlu diketahui bahwa Gold Order mirip dengan Free Pass untuk mendapatkan warisan untuk teknik pertempuran langka dan kelas tersembunyi. Bahkan berbagai negara adidaya tidak akan begitu saja memberikan manfaat seperti itu kepada talenta muda mereka. Lagi pula, memperoleh warisan ini membutuhkan tenaga dan sumber daya yang signifikan. Selain itu, warisan langka seperti itu biasanya jumlahnya terbatas.
Dengan demikian, hanya talenta yang dianggap layak yang dapat menerima warisan ini secara gratis. Sementara itu, setelah tim Soulfire pergi, Si Feng juga menyuruh murid-muridnya keluar dan beristirahat untuk hari itu. Serangan panjang itu telah membebani pikiran semua orang. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa bertarung seefisien biasanya. Daripada membuang waktu menggiling dengan tidak efisien, akan lebih baik jika mereka beristirahat. Setelah melihat semua muridnya lockout, Si Feng mengeluarkan return scroll dan berteleportasi kembali ke Hundred Flow City. Namun, Si Feng tidak terburu-buru membuka peti harta karun Tirian setelah kembali ke kota. Sebagai gantinya, dia mengunjungi hotel terbesar yang tersedia di kota dan menyewa kamar VIP termahal, yang harganya 20 emas per hari. Itu setara dengan pendapatan 2 atau 3 hari untuk ahli tier 3 garis depan. Sementara itu, hanya setelah memasuki ruangan dan mengaktifkan susunan sihir pertahanan ruangan, Si Feng mengambil peti harta karun dari tasnya. Peti harta karun itu berwarna ungu dan emas. Sebelumnya, segel yang ditempatkan di peti harta karun telah mencegah Si Feng untuk melihatnya dengan jelas, tetapi sekarang segel itu hilang, dia melihat busur listrik hitam muncul di sekitar peti harta karun dari waktu ke waktu. Tampaknya ruang di sekitarnya pun menolak keberadaan peti harta karun itu. Menarik. Kilatan kegembiraan muncul di mata Si Feng saat melihat fenomena ini. Saya pikir itu hanyalah peti harta karun kristal ajaib ungu pada awalnya, tetapi untuk berpikir bahwa itu menyimpan objek dunia luar di dalamnya. Di domain dewa, ada juga peti harta karun khusus selain peti harta karun standar, seperti peti harta karun kristal ajaib ungu. Peti harta karun khusus ini bukan bagian dari sistem peringkat standar untuk peti harta karun karena berasal dari zaman yang jauh. Nilainya juga bisa sangat bervariasi, dengan beberapa di antaranya hanya sebanding dengan peti harta karun perunggu dan beberapa bahkan melebihi peti harta karun legendaris inferior. Namun, item apapun yang secara aktif ditekan dunia tidak diragukan lagi tak ternilai harganya. Ketika Si Feng membuka peti harta karun, cahaya hitam segera keluar dari peti harta karun itu. Cahaya hitam ini tidak hanya memberikan sensasi dingin, tetapi bahkan menyebabkan ruang di dalam ruangan retak dan bergetar. Reaksi intens ini secara alami memicu susunan sihir pertahanan ruangan. Dalam sekejap mata, susunan sihir pertahanan 3 kali lipat muncul dan menstabilkan ruang di dalam ruangan. Retakan di ruang angkasa juga dengan cepat diperbaiki dan menghilang. Namun, aura dingin yang keluar dari peti harta karun itu tidak melemah sedikit pun, sehingga sulit bagi siapapun untuk mendekatinya. Situasi ini berlanjut selama 3 detik sebelum pedang panjang berwarna hitam pekat dan kunci abu-abu yang dikelilingi oleh sobekan spasial perlahan melayang keluar dari peti harta karun. Sementara itu, setelah merasakan aura kuno yang dipancarkan oleh kedua benda ini, bahkan Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Objek primordial? Bab 30 Penciptaan Terakhir. Si Feng sejenak tercengang saat dia melihat pedang panjang sedingin es dan kunci abu-abu melayang di depannya, pikirannya sulit menerima situasi ini. Di domain dewa saat ini, jumlah orang yang tahu tentang objek primordial mungkin tidak melebihi 10. Item level ini hanya dapat ditemukan di luar dunia Goddess Domain atau reruntuhan Ancient Gods. Ini karena domain dewa telah dipecah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya selama perang kuno besar. Benua utama saat ini yang dijelajahi sebagian besar pemain hanyalah salah satu bagian dari domain dewa yang sebenarnya. Dunia kuno miniatur tempat dia tinggal saat ini pernah menjadi bagian dari benua utama domain dewa juga. Belum lagi, barang-barang legendaris pun akan rusak dan hilang di bawah erosi waktu. Jadi, primordial objek sangat langka di era sekarang, sangat langka sehingga bisa menyaingi kelangkaan item abadi. Si Feng tahu tentang objek primordial karena dia menemukannya saat berpartisipasi dalam lelang di dunia luar, domain dewa dunia lain. Objek primordial yang dia lihat adalah pelindung dada yang rusak parah, dan sama sekali tidak dapat digunakan pada saat itu. Namun, bahan yang digunakan untuk membuat pelindung dada lebih kuat daripada bahan yang digunakan untuk membuat artefak ilahi modern. Jadi, meski pelindung dada sudah tidak bisa digunakan lagi, bisa saja dilebur untuk menghasilkan senjata atau perlengkapan baru. Pada saat itu, banyak ahli peringkat dewa dunia luar telah berjuang untuk mendapatkan pelindung dada ini. Akhirnya, tier 6 Berserker God telah memenangkan pelindung dada setelah membayar mahal 4 item legendaris. Kemudian, dia meminta Smith yang terkenal membuatkannya pelindung dada baru. Sementara itu, kualitas pelindung dada telah melampaui peringkat legendaris, menjadi peralatan peringkat artefak ilahi terfragmentasi pertama yang dapat digunakan oleh pemain. Memang, artefak ilahi yang terfragmentasi. Itu adalah item yang telah mencapai langkah di atas legendari. Itu juga merupakan item yang pernah dianggap oleh banyak ahli peringkat dewa yang tidak dapat digunakan oleh para pemain. Bahkan Si Feng berada di bawah asumsi yang sama bahwa memang begitu. Bagaimanapun, dia bahkan telah melihat artefak ilahi sebelumnya, apalagi artefak ilahi yang terfragmentasi. Faktanya, pemain manapun yang telah mencapai tingkat 5 mungkin akan melihat 1 atau 2 artefak ilahi di beberapa titik.
Ini karena ada dua artefak ilahi yang ditampilkan dalam perbendaharaan kuil Dewa Perang, Meteor Glow dan Frost Heaven. Meteor Glow adalah tongkat, dan Frost Heaven adalah tombak. Keduanya adalah barang terbaik yang ditawarkan kuil Dewa Perang. Awalnya, Si Feng berpikir bahwa kuil Dewa Perang hanya memamerkan barang-barang itu kepada para pemain karena label harganya yang sangat mahal. Namun, setelah Tier 6 Berserker God mengenakan artefak ilahi yang terfragmentasi, semua orang akhirnya mengerti bahwa pemain juga dapat menggunakan senjata dan peralatan peringkat artefak ilahi. Itu juga karena artefak ilahi yang terfragmentasi sehingga Dewa Berserker yang memilikinya diakui secara publik sebagai Dewa Berserker nomor 1 di berbagai dunia, dan tidak ada Dewa Berserker lain yang bisa berharap menjadi tandingannya. Sementara itu, peti harta karun kristal ungu di depannya tidak hanya berisi dua objek primordial, tetapi kedua item itu lengkap dan dapat digunakan. Bagaimana mungkin Si Feng tidak terkejut dengan situasi ini? Harus diketahui bahwa apakah itu di domain dewa ini atau domain dewa lainnya, tidak ada objek primordial yang dia dengar pernah menjadi item yang lengkap. Berpikir sampai titik ini, Si Feng dengan cepat menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mengambil dua objek primordial di depannya. Kemudian, dia membuka panel atribut mereka, ingin sekali melihat seperti apa mereka. Penciptaan terakhir. Si Feng sejenak tercengang saat melihat informasi pedang panjang yang sedingin es itu. Musim dingin malam abadi, pedang satu tangan, pangkat legendaris terfragmentasi. Persyaratan peralatan, kekuatan 5000, tier 3. Kekuatan serangan, 260% dari kekuatan. Kecepatan serang, 3% kelincahan. Semua atribut meningkat sesuai level pengguna. Saat dilengkapi. Serangan mendapatkan efek Frost Extreme, menimbulkan efek pembekuan dalam area 10-25 yard dari serangan. Serangan memiliki peluang 30% untuk menghasilkan 400% kerusakan dan melemahkan efektivitas semua pertahanan mana sebesar 40%. Kekuatan meningkat 6%, kelincahan meningkat 70%, kecerdasan meningkat 20%, daya tahan meningkat 60%, kecepatan serangan meningkat 40%. Abaikan level 50. Efek dari semua skill tipe pedang meningkat sebesar 50%. Kekuatan semua keterampilan jenis pedang meningkat 1 peringkat. Efek mana meningkat sebesar 50%. Skill pasif tambahan, Winter's Body. Winter of Eternal Night akan menyerap mana penggunanya untuk memperkuat fisik penggunanya. Semakin tinggi kualitas mana, semakin besar peningkatannya. Peningkatan dibatasi pada 100%. Skill aktif tambahan 1, Radiant Night, tier 4. Menambahkan kekuatan erosi ke semua serangan pengguna dan secara paksa meningkatkan peringkat serangan pengguna sebanyak 2, hingga tingkat 5 menengah. Durasi, 20 detik. Pendinginan, 1 jam. Skill aktif tambahan 2, World of Frost, tier 4. Melemparkan bayangan dunia di sekitar pengguna, menyelimuti area seluas radius 500 yard. Pengguna dapat memanggil hingga 9 pedang es di dalam area yang diselimuti. Setiap pedang es akan membawa 120% dari kekuatan pengguna. Durasi, 3 menit. Pendinginan, 2 jam. Warisan mendalam tambahan 1, pedang tanpa bentuk. Mengubah langit dan bumi menjadi pedang sementara. Kualitas pedang yang dibuat bergantung pada lingkungan sekitar dan susunan sihir yang dibangun oleh pengguna. Durasi, 1 jam. Cooldown, 1 hari alami. Warisan mendalam tambahan 2, pedang dunia. Lahap sumber dunia untuk berevolusi. Ciptaan terakhir Dewa Petir kuno. Winter of Eternal Night memiliki sumber kekuatan dewa kuno, dan mampu membekukan segala sesuatu. Si Feng bukanlah orang asing bagi Dewa Petir kuno. Ini karena pencipta pedang Sulaiman yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya tidak lain adalah Dewa Petir kuno. Sementara itu, pedang Sulaiman juga dianggap sebagai salah satu dari 10 senjata legendaris besar domain dewa. Pedang yang gagal kutemukan di kehidupan terakhirku. Aku tidak menyangka pedang itu akan ada di sini. Tidak heran mengapa saya tidak dapat menemukannya, tidak peduli berapa banyak saya mencari di benua utama. Si Feng tidak bisa menahan senyum pahit saat dia melihat pedang panjang hitam pekat di tangannya. Sebagai salah satu dewa kuno tertua, Dewa Petir kuno telah menciptakan banyak pedang selama keberadaannya. Di antara mereka, yang paling terkenal tidak lain adalah pedang Sulaiman. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa pedang Sulaiman bukanlah produk jadi melainkan produk setengah jadi. Alasannya adalah tidak ada yang pernah berhasil mengumpulkan semua fragmen yang diperlukan, bahkan Si Feng pun tidak. Setelah Si Feng memperoleh pedang Solomon dan menggunakannya selama beberapa waktu, dia menyadari bahwa senjata itu sebenarnya kehilangan setengah dari sumber kekuatannya. Sementara itu, setelah melakukan beberapa penelitian, dia menemukan bahwa separuh sisanya ada di dalam ciptaan terakhir Dewa Petir kuno. Namun, sekarang pedang Sulaiman tidak lagi dimilikinya, dia telah mendapatkan ciptaan terakhir sebagai gantinya. Namun, setelah menyesali situasi ironis ini sejenak, Si Feng menghapus senyum pahitnya dan menyimpan musim dingin malam abadi.
Meskipun fragmen pedang Sulaiman saat ini tersebar di domain dewa sekarang, itu masih merupakan awal yang baik untuk memiliki musim dingin malam abadi. Selanjutnya, Si Feng mengalihkan perhatiannya ke kunci abu-abu, ekspresinya menjadi kaku. Tidak hanya kunci abu-abu ini tidak berasal dari subdunianya saat ini, tetapi bahkan merupakan item dari dunia utama domain dewa. Meskipun dia kehilangan sebagian besar ingatannya saat ini, dia masih ingat dengan jelas bahwa benda apapun dari dunia utama akan menimbulkan bahaya ekstrim bagi subdunia. Dia telah mendengar satu contoh di mana item dunia utama telah menyebabkan hilangnya seluruh subdunia di masa lalu. Selain itu, setiap ahli peringkat dewa tingkat 6 yang tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan mencoba untuk menyelidiki masalah ini telah jatuh. Harus diketahui bahwa Si Feng bukan dewa pedang tingkat 6 saat ini. Dia hanyalah raja pedang tingkat 3 yang praktis tidak memiliki apa-apa atas namanya. Jika masalah terjadi karena kunci abu-abu ini, dia sama sekali tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Sedangkan tombol abu-abu memiliki fungsi yang sangat sederhana. Selama seseorang dapat memantapkan mana dengan sempurna, seseorang dapat mengaktifkan kunci dan melakukan perjalanan di antara banyak dunia domain dewa. Meskipun fungsi ini mungkin tidak terlihat banyak, jika ada super guild yang mempelajarinya, mereka mungkin akan kehilangan akal karenanya. Mereka bahkan tidak akan ragu untuk memulai perang melawan setiap kekuatan di domain dewa selama mereka bisa mendapatkan kunci abu-abu ini. Pada titik ini, berbagai persekutuan super seharusnya sudah mengetahui bahwa tidak hanya ada satu domain dewa yang ada, tetapi banyak. Mereka seharusnya juga belajar tentang dunia utama dan kepentingannya. Sayangnya, memasuki dunia utama dan mengamankan pijakan bukanlah tugas yang mudah. Itu adalah upaya yang membutuhkan sejumlah besar ahli peringkat dewa. Namun, menghasilkan ahli peringkat dewa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak hanya membutuhkan sumber daya yang sangat besar, tetapi juga membutuhkan banyak peluang dan warisan. Sementara itu, sumber daya dan peluang terbatas subdunia tunggal hanya cukup untuk memfasilitasi kelahiran sejumlah ahli peringkat dewa tingkat 6 yang terbatas. Jika sebuah subdunia ingin menghasilkan lebih banyak pakar peringkat dewa, ia harus menjarah sumber daya dan peluang dari subdunia lain. Namun, memasuki subdunia lain adalah hal yang sulit bahkan bagi para ahli peringkat dewa. Biasanya, hanya ketika World Pass Sage muncul, para pemain dari dua subdunia dapat dengan bebas melakukan perjalanan ke dunia masing-masing. Meskipun cara lain tersedia bagi pemain untuk melakukan perjalanan antar subdunia, mencapai kesuksesan dengan cara ini sangatlah sulit. Selain itu, bahkan jika pemain beruntung dan melintasi dunia, mereka masih harus berurusan dengan penindasan dunia asing. Pada akhirnya, mereka tidak akan mampu mencapai sesuatu yang berarti. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk kunci abu-abu di hadapannya. Tidak hanya memungkinkan dia untuk membuka bagian ke subdunia lain, tetapi juga memungkinkan dia untuk menghindari menghadapi penindasan dari subdunia asing. Kunci abu-abu ini pada dasarnya adalah izin masuk gratis ke banyak subdunia domain dewa. Bahkan menggambarkan kunci ini sebagai menantang surga akan meremehkan apapun. Saya hanya dapat mengambil langkah demi langkah saat ini. Setelah lama melihat kunci di tangannya, Si Feng menyimpannya di tasnya dan memilih untuk lock off untuk hari itu. Dia perlu merencanakan bagaimana dia harus mendapatkan Academy Points. Lagi pula, yang paling perlu dia lakukan saat ini adalah meningkatkan kebugaran fisiknya di dunia nyata dan meningkatkan aktivitas otaknya. Jika dia bahkan tidak bisa membuat tubuhnya memenuhi standar minimum untuk dipromosikan ke tier 4, tidak ada gunanya membicarakan masa depan. Akademi Domain Dewa, Aula Pelatihan Lanjutan. Berbagai peralatan latihan pintar terletak di seberang aula yang seukuran arena olahraga. Peralatan pelatihan ini tidak hanya dapat mengukur parameter fisik seseorang dengan sempurna, tetapi juga dapat memberikan solusi pelatihan yang dipersonalisasi untuk memungkinkan pengguna berlatih dengan efisiensi maksimum. Ada juga robot otonom yang tersedia untuk keperluan sparring, dan mereka yang memilih untuk sparring dengan robot ini dapat memaksimalkan peningkatan kebugaran fisik dan teknik bertarung mereka. Ini semua adalah produk teknologi canggih yang tidak dapat dibeli oleh pusat pelatihan biasa di dunia luar. Sementara itu, selain instruktur akademi, hanya beberapa siswa yang hadir di dalam aula pelatihan. Ini karena hanya instruktur dan siswa akademi yang telah menerima evaluasi arang atas prestasi akademik mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki aula pelatihan ini. Selain itu, hanya menghabiskan 1 jam di aula pelatihan ini akan menelan biaya 2.000 kredit atau 2.000 poin akademi. Itu bukan pengeluaran yang mampu dilakukan oleh siswa dan instruktur biasa. Namun, saat ini, sebagian besar instruktur dan siswa yang hadir tidak benar-benar melakukan pelatihan apapun. Ini karena perhatian mereka tertarik pada orang yang baru saja memasuki aula. Orang yang dimaksud adalah seorang gadis seksi dengan rambut coklat sebahu. Dia mengenakan t-shirt olahraga putih dan celana pendek yang memperlihatkan sebagian besar kulit sehatnya yang berwarna gandum. Sementara itu, begitu wanita ini memasuki aula, dia segera berjalan menuju Ling Ling yang sedang menjalani tes reaksi sekarang. Omong kosong.
Bukankah itu Senior Xiao? Mengapa salah satu dari 4 Raja Langit ada di sini? Saya tahu. Setelah dia menang di babak penyisihan ketiga Liga Profesional, saya mendengar bahwa dia sekarang akan dipilih sebagai salah satu kandidat unggulan penyisihan. Saya mendengar bahwa bahkan beberapa persekutuan kelas 1 telah menyampaikan undangan kepadanya. Ketika para siswa di aula melihat gadis berambut coklat ini, perasaan kagum muncul di mata mereka. Banyak instruktur yang hadir bahkan menatap iri pada gadis ini. Selain Wu Xiao, bintang Akademi Domain Dewa dan seorang jenius yang mengerikan, Akademi juga memiliki 4 jenius tingkat atas. Masing-masing dari keempat jenius ini telah lama melampaui sebagian besar instruktur Akademi dalam hal standar pertempuran. Jika bukan karena penampilan Wu Xiao, keempat jenius papan atas ini akan menjadi kebanggaan Akademi. Sementara itu, Chen Xiao, gadis berambut coklat, adalah salah satu dari 4 jenius tingkat atas ini, juga dikenal sebagai 4 Raja Surgawi Akademi. Namun, meskipun Chen Xiao adalah kecantikan yang sangat berbakat, hanya sedikit anak laki-laki di Akademi yang berani mengejarnya. Bahkan tuan muda Akademi yang kaya tidak berani memiliki rencana apapun untuknya. Ini karena Chen Xiao bukan hanya salah satu dari 4 Raja Langit Akademi. Pada saat yang sama, dia juga murid favorit instruktur senior Qi. Di masa depan, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia akan bergabung dengan salah satu persekutuan super domain dewa. Lagi pula, Chen Xiao saat ini baru berada di tahun ketiganya. Dia masih punya 1 tahun penuh untuk mengembangkan dirinya. Selain Chen Xiao, ada juga seorang pria yang memasuki aula pada saat yang sama dengannya. Orang ini tidak lain adalah Luo Tiancheng, yang berlari ke sini dengan tergesa-gesa setelah mengetahui tentang kunjungan Chen Xiao. Namun, pada saat ini, martabat Luo Tiancheng sebagai seorang guru tidak terlihat karena dia hanya berdiri di belakang Chen Xiao seperti seorang pengikut sementara Chen Xiao menunggu Lingling keluar dari penguji reaksi. Setelah 1 menit, Wu Lingling keluar dari penguji reaksi dengan berkeringat. Kemudian, ketika Chen Xiao melihat hasil yang ditampilkan pada penguji, dia berkata, "Tidak buruk, Ling kecil. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi menurutku standar reaksimu belum mencapai sempurna. Anda mengungguli bahkan kakak perempuan Anda." Hasil tes reaksi dapat dikategorikan ke dalam 5 peringkat, Basic, Intermediate, Advanced, Excellent, dan Perfect. Bahkan di antara siswa senior, mereka yang menerima evaluasi lanjutan untuk tes reaksi mereka adalah minoritas. Sedangkan untuk mereka yang memiliki evaluasi sempurna, mereka dapat menempati peringkat di antara 30 siswa terbaik Akademi. Perlu diketahui bahwa bahkan Chen Xiao sendiri baru saja mencapai sempurna. "Mengapa kamu di sini, kakak Xiao?" tanya Wu Lingling, merasa sedikit terkejut saat melihat Chen Xiao. Chen Xiao adalah salah satu teman baik kakak perempuannya dan seseorang yang mirip dengan kakak perempuan kedua. Bahkan sebelum dia memasuki Akademi Domain Dewa, Chen Xiao telah memberinya banyak petunjuk dan membantunya dalam pelatihan. "Tentu saja, itu karena aku punya urusan denganmu. Apalagi itu bisa dianggap kabar baik untukmu," kata Chen Xiao sambil tersenyum. Ada juga sedikit kecemburuan dalam suaranya ketika dia berbicara. "Kabar baik?" Wu Lingling menjadi bingung. "Kabar baik apa?" Melihat ekspresi bingung di wajah Wu Lingling, Chen Xiao tersenyum formal dan berkata, "Instruktur saya, Instruktur Qi, berharap Anda menjadi muridnya. Selain itu, selama Anda menjadi murid instruktur saya, Anda tidak hanya akan mendapatkan slot pelatihan di dominasi dunia, tetapi Anda juga akan menerima salah satu slot warisan yang diperoleh Shadow di dunia kuno miniatur.